Kakak senior Xiao Cheng akan segera datang. Kau telah menghabisi kakak senior Zhang, dan kakak senior Xiao Cheng tidak akan membiarkanmu pergi di hati Ruimu dan Qin. Ning Xiao Cheng adalah yang paling kuat. Dia menyaksikan Ning Xiao Cheng meraih juara pertama di babak ketiga kompetisi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya jika dia tidak mampu? Diakon Liu juga mempercayakan mereka bertiga kepada saudara senior Xiao Cheng, yang menunjukkan bahwa saudara senior Xiao Cheng memiliki kemampuan. Kini nyawa Zhang Suo dan Meng Jingxiu berada di ujung tanduk, Ruimu dan Qin tak lagi peduli apakah kata-katanya akan ditertawakan atau dicemooh. Haha, kakak seniorku tertawa terbahak-bahak, aku Kutongfu dari Akademi Bintang 7 Cixiao di Lesu, dan yang di sebelahku adalah Sang Mo Gao dari Akademi Cixiao. Saat kau pergi ke negeri Yin, ingat untuk memberitahu adik juniormu dari Xiao Cheng untuk datang menemui kakekku. Bunuh kakak seniormu Zhang. Tidak, kakek akan menghabisi kalian semua. Che Ziwen, Meng Yujing, Situ Yu, Ling Naixin, dan Yong Guyun semuanya berada di kejauhan, tetapi tak satu pun dari mereka berdiri untuk berbicara. Mungkin mereka tahu bahwa jika mereka berani berbicara, mereka juga akan terlibat. Meng Jingxiu melirik putus asa ke arah sekelompok orang yang datang dari Huazu bersamanya. Ia tahu bahwa mengandalkan orang lain untuk membelanya sama sekali mustahil. Kejadian ini dengan jelas menunjukkan betapa dingin dan acuh tak acuhnya hubungan antar manusia. Tepat pada saat itu, suara keras lainnya terdengar di kejauhan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa bukit lain telah ditembus, dan banyak sekali petani menyerbu ke depan. Kakak seniorku ini tidak lagi peduli untuk menghabisi Zhang Suo dan dua orang lainnya, dan mengikuti kultivator berjubah coklat lainnya yang bernama Sang Mo Gao, menyerbu bagaikan kilat. Kalau kau berani lari, aku akan menggiling tulangmu dan membakar jiwamu sebelum pergi. Kultivator tingkat 9 alam kondensasi bermargaku ini tak lupa melontarkan kalimat. Ia bahkan tak sempat mengambil tas penyimpanan Meng Jingxiu, apalagi menghabisi 3 orang. Ada begitu banyak kultivator di sini. Begitu bukit itu ditembus, akan langsung memicu penjarahan besar-besaran. Mereka bisa datang untuk menghabisi Meng Jingxiu dan dua rekannya kapan saja. Belum terlambat untuk menghabisi mereka setelah dia mendapatkan herba spiritual. Sebagai kultivator tingkat rendah seperti Meng Jingxiu, mereka pasti tidak akan memiliki barang bagus. Lebih penting untuk mendapatkan herba spiritual terlebih dahulu. Maafkan aku, kakak senior Zhang, kakak senior Jingxiu, aku kurang ajar dan menyeret kalian ke dalam masalah ini. Ruimu dan Qin belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan dia benar-benar bingung. Zhang Suo menghela napas dan berkata, ini bukan salahmu sendiri. Kita terlalu kurang pengalaman. Lihat saja orang-orang dari Akademi Meteor dan Akademi lainnya. Mereka hanya mengambil beberapa herba spiritual di belakang. Mereka bahkan tidak maju untuk bersaing dengan orang-orang dari benua menengah dan maju. Kita tidak punya pendukung, jadi seharusnya kita tetap di belakang. Lagi pula, dan Qin mendapatkan buah Yuanti. Akan aneh jika tidak diincar oleh orang lain. Meng Jingxiu tetap diam, wajahnya pucat, sudah terluka parah. Ia juga mengerti maksud Zhang Suo, mereka bertiga tidak berpengalaman. Biasanya, dalam situasi seperti ini, tindakan terbaik adalah segera memberikan buah itu kepada orang yang memintanya. Baru setelah itu keadaan bisa tenang. Tentu saja, ia tidak akan memberikan barang-barangnya begitu saja, dan perkelahian pun tak terelakkan. Ia tidak hanya bertarung, tetapi juga melukai lawannya. Seandainya kakak senior Xiao Cheng ada di sini, Ruimu dan Qin tahu bahwa nasib mereka bertiga sudah ditentukan. Setelah yang lain selesai merebut ramuan spiritual, mereka akan datang untuk menghadapi mereka bertiga di saat berikutnya. Zhang Suo menggelengkan kepalanya. Kakak senior Ning hanya menyakitinya di sini. Apa kau tidak dengar dia bilang dia dari Akademi Bintang 7? Mereka pasti punya ahli pendirian yayasan di antara mereka. Sehebat apapun kakak senior Ning, dia tidak bisa melawan ahli pendirian yayasan. Mengetahui tidak ada jalan keluar, mereka bertiga bahkan lupa menyembuhkan luka mereka dan tetap diam. Kejadian semacam itu sering terjadi di daerah ini, jadi tidak ada seorang pun yang maju untuk menyatakan simpati kepada ketiganya atau menawarkan bantuan. Ini beberapa pil penyembuh. Telan cepat dan segera pergi. Aku tidak bisa membantumu lagi. Saat itu, Situ Yu berjalan cepat, melemparkan sebotol pil kepada Ruimu dan Qin, mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik untuk pergi. Ruimu dan Qin sedikit tertegun saat mengambil botol itu, tetapi dia cepat bereaksi, membuka botol, mengeluarkan 2 pil dan memasukkannya ke mulut Zhang Suo dan Meng Jingxiu. Apakah kita akan pergi? Ruimu dan Qin bertanya cepat, mengingat apa yang baru saja dikatakan Situ Yu. Aku tidak menyangka Situ Yu benar-benar bisa membuat pil. Chang Suo menghela napas sambil melirik Situ Yu yang pergi. Lalu ia menggelengkan kepala ke arah Yue Ying, tidak perlu pergi. Lihat, ramuan spiritual di sana sudah dijarah. Orang bermargaku itu mungkin akan segera datang. Kita terluka parah, kemana kita harus pergi? Ning Cheng dan Yue Ying belum lama berjalan pada hari ketiga, mereka melihat para kultivator lagi. Namun,
Kali ini mereka tidak hanya melihat satu atau dua, melainkan puluhan ribu. Melihat masa yang luas dan gelap ini, Ning Cheng bahkan berpikir bahwa semua kultivator yang telah memasuki lembah kapak murka telah berkumpul di sini. Ning Cheng dengan santai mengamati area tersebut dengan indera ilahinya dan segera melihat beberapa wajah yang familiar. Che Ziwen, Meng Yujing, Si Tuyu, Ling Naixin, dan Yong Guyun semuanya ada di sana, tetapi Fang Xin dan Pu Lixin tidak terlihat. Ning Cheng kemudian melihat Zhang Suo, Rui Mudankin, dan Meng Jingxiu. Ia langsung murka. Zhang Suo dan Meng Jingxiu terluka parah, sementara hanya Rui Mudankin yang merawat mereka dengan mata merah karena tertekan. Meng Jingxiu berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, dan salah satu lengannya hampir putus, hanya terbalut oleh sehelai kulit tipis. Tanpa perawatan, lengannya tidak akan berguna. Zhang Suo benar-benar kelelahan, berlumuran darah, dengan beberapa lubang berdarah di dadanya. Namun, para murid dari akademi lain di Huazu tidak terluka, bahkan Yong Guyun, yang hanya memiliki kultivasi pengumpulan Qi, tidak terluka. Namun, Yong Guyun tidak menemani Che Ziwen dan Meng Yujing dari Akademi Meteorit, melainkan pergi bersama kelompok lain. Ning Cheng tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal ini, ia segera pergi menemui Zhang Suo dan dua orang lainnya. Ada apa? Kakak senior Xiao Cheng Rui Mudankin memanggil ketika melihat Ning Cheng datang, lalu langsung menangis. Saat Zhang Suo dan Meng Jingxiu melihat Ning Cheng, mereka merasakan sedikit rasa bersalah di mata mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa kedatangan Ning Cheng juga akan menyeret mereka ke dalam masalah ini. Ning Cheng cepat-cepat berkata, kita bisa bicarakan hal lain nanti, mari kita sembuhkan luka kita dulu. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mengeluarkan dua jamur Suan Suangzi. Ini jamur Suan Suangzi. Kalian masing-masing boleh ambil satu dulu. Tunggu, seorang pria berjanggut melangkah di depan Ning Cheng dan yang lainnya, dan dilihat dari penampilannya, dia hendak merebut Suan Suangzi dari tangan Ning Cheng. Ning Cheng bergerak secepat kilat, dengan cepat menyingkirkan Suan Suangzi dengan jentikan pergelangan tangannya. Ia lalu menatap dingin ke arah lawan bicaranya dan bertanya, ada apa? Pria berjanggut itu sudah berada di tahap akhir tahap pembentukan fondasi. Meskipun Ning Cheng tidak takut padanya, ia tetap harus berhati-hati. Aku Dong Guo Xiao, seorang alkemis sejati tingkat 4 dari Sekte Pil 7 Pelangi di Fengsu. Aku memiliki pil Fu sejati, ramuan penyembuh tulang dan generasi luka. Meskipun pil Fu sejati hanyalah ramuan tingkat 3, aku yakin pil itu akan lebih efektif daripada Suan Suangzi-mu untuk luka kedua temanmu. Aku akan memberimu 2 pil sekarang, sebagai ganti Suan Suangzi-mu. Meskipun kultivasi pria berjanggut ini jauh lebih unggul daripada Ning Cheng, ia tidak merebut pil itu secara paksa, melainkan bernegosiasi untuk bertukar dengan Ning Cheng. Di benua Yixing, tidak semua orang seperti kultivator bermargaku sebelumnya, ada juga orang seperti Dong Guo Xiao yang memiliki pendirian mereka sendiri. Ning Cheng tahu bahwa pil Trufu adalah yang terbaik dari 3 pil penyembuhan tingkat. Untuk cedera Chang Suo dan Meng Jingxiu saat ini, pil Trufu memang lebih baik daripada Ganoderma S misterius. Lengan Meng Jingxiu terluka parah, tetapi tidak putus sepenuhnya, jadi menggunakan pil Trufu akan sempurna. Oke, aku punya ramuan spiritual langka tingkat 4, Suan Suangzi. Aku akan menukar satu dengan 2 pil. Ning Cheng mengeluarkan Suan Suangzi dan menyerahkannya kepada Dong Guo Xiao. Dia tahu bahwa di luar sana, menukar Frost Ganoderma yang berharga dengan 2 pil energi internal sejati itu mungkin, tetapi di sini, menukar satu Frost Ganoderma dengan 2 pil energi internal sejati memang sangat sulit. Namun, dalam bisnis, seseorang seharusnya meminta harga tertinggi, lalu menawar lebih jauh. Jika itu sungguh tidak berhasil, maka gunakanlah 2 tanaman. Ia hanya memiliki 3 tanaman Suan Suangzi tersisa. Dong Guo Xiao ragu sejenak dan berkata, kalau aku berdagang denganmu seperti ini, aku akan sedikit dirugikan. Lupakan saja, aku sangat membutuhkan Suan Suangzi ini. Bisakah kau menjualkan milikmu yang satu lagi juga? Ning Cheng tidak menyangka Dong Guo Xiao begitu jujur. Karena sudah menawar, ia tentu tidak akan melepaskan yang satunya. Ia segera memasukkan Suan Suangzi ke tangan Dong Guo Xiao dan berkata, aku butuh yang satunya lagi. Terima kasih, teman Dong Guo. Aku pasti akan membelikanmu lagi nanti kalau aku ke Fengsu. Dong Guo Xiao segera memberikan 2 pil kepada Ning Cheng. Ia tampak lugas dan jujur dalam urusan bisnis, tetapi ia pelit dalam hal lain, bahkan tidak memberi Ning Cheng sebotol giok. Ning Cheng, tentu saja, tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia segera memasukkan 2 pil ke dalam mulut Meng Jingxiu dan Chang Suo, lalu dengan hati-hati menggunakan indera kedewaannya untuk membantu Meng Jingxiu memasang kembali lengannya dan memperbaikinya, sambil berkata, kalian berdua cepat alirkan energi sejati kalian untuk emeralkan khasiat obatnya. Aku sudah mendengar reputasi pil True Viscera, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Meng Jingxiu dan Zhang Suo melirik Ning Cheng dengan penuh rasa terima kasih,
mengetahui bahwa sekarang bukan saatnya untuk berbicara, dan segera menutup mata untuk mengalirkan energi sejati mereka guna menyembuhkan luka-luka mereka. Dong Guo Xiao sepertinya tahu bahwa Ning Cheng akan menghadapi masalah lebih lanjut, jadi setelah menukar Suan Suangzi, sejenis jamur obat, ia segera pergi. Ia sangat bersemangat, ia sangat membutuhkan Suan Suangzi, dan ia tidak menyangka akan mendapatkannya dengan mudah. Dia enggan membahas harga dengan Ning Cheng karena dua alasan. Pertama, itu memang sifatnya, dan kedua, dia tahu masalah Ning Cheng sudah dekat. Dia tidak ingin terlibat. Jika Ning Cheng belum mati, dia mungkin masih akan mencoba berdagang dengannya. Tentu saja, jika Ku Tongfu mengambil Suan Suangzi milik Ning Cheng, dia juga akan mencoba berdagang dengan Ku Tongfu. Kakak senior Xiao Cheng, orang itu ada di sini. Dia dan salah satu adik kelasnya lah yang melukai kakak senior Jing Xiu dan kakak senior Zhang dengan serius. Dia juga mencuri buah Yuanti yang kuperoleh dan tas penyimpanan kakak senior Zhang. Jika bukan karena segunung ramuan spiritual yang kebetulan terbuka, dia pasti sudah menghabisi kita bertiga. Ruimu dan Qin melihat kultivator bermargaku mendekat lagi dan berdiri di belakang Ning Cheng dengan sedikit ketakutan, berbicara dengan hati-hati. Haha, ternyata masih ada satu orang lagi yang harus mati. Ini kakak seniormu Xiao Cheng. Nah, karena semua orang sudah di sini, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya setelah kamu mati. Pria bermargaku, yang sebelumnya telah melukai Chang Suo dengan parah dan mencuri tas penyimpanannya, bahkan belum tiba ketika suaranya terdengar. Adik perempuan dan Qin, apakah dia yang mencuri buah Yuantimu lalu melukai adik perempuan Jing Xiu dan adik laki-laki Zhang dengan serius? Ning Cheng melirik pria bermargaku yang datang dan bertanya perlahan. Diam, pria bermargaku baru saja dicuri lagi oleh ramuan spiritual tingkat 4. Pencurinya bukan orang biasa, jadi dia tidak berani membalas dan sedang sangat kesal. Ning Cheng, yang tampak ingin meninju seseorang, sudah lama ingin membalasnya, dan cakar hijaunya sudah tergenggam di tangannya. Jika Ruimu dan Qin tidak menyebutkan kedatangan kakak senior Xiao Cheng, dia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan senjata ajaibnya. Karena Ning Cheng sudah disebutkan, dia yakin pasti ada lebih banyak lagi yang akan datang, itulah sebabnya dia menggunakan senjata ajaibnya. Pria bermargaku itu melepaskan senjata ajaibnya, tetapi Ning Cheng tidak berniat mengeluarkan kapak raksasa emas itu. Ia sudah melompat ke udara dan melancarkan pukulan bersamaan. Esensi sejati alam pendirian fondasi Ning Cheng begitu mendalam sehingga bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Kekuatan teknik Xuan Huang tanpa bentuk juga terungkap dengan jelas saat ini. Niat menghabisi yang dibawa oleh tinju kapak langsung menciptakan dinding bayangan kapak di sekitar pria bermargaku. Pria bermargaku terperangkap dalam niat menghabisi tinju kapak Ning Cheng dan diselimuti aura kematian yang kuat. Bagaimana mungkin dia masih berani melepaskan cakar hijaunya? Saat ini, hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, ia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak ia lakukan, dan menendang seseorang yang seharusnya tidak ia lakukan. Seandainya ia tahu bahwa kakak senior dari kota kecil ini benar-benar menakutkan, ia pasti sudah mencuri buah Yuanti dan melepaskannya. Pria bermargaku itu buru-buru mencoba menjelaskan latar belakangnya. Belum lagi Ning Cheng bahkan tidak mengizinkannya mengungkapkan latar belakangnya saat ini, bahkan jika dia melakukannya, Ning Cheng tetap akan menghabisinya. Tentu saja, Ning Cheng tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencegah pihak lain mengungkapkan latar belakangnya dan mengurangi masalah. Pukulan kapak yang dahsyat itu membungkam pria bermargaku itu. Sebelum ia sempat bereaksi, pukulan kapak Ning Cheng sudah tepat mengenainya. Pria bermargaku itu bahkan tak mampu melawan. Di tengah semburan kabut darah, ia langsung terbunuh oleh tinju kapak Ning Cheng. Ning Cheng menghabisi pria bermargaku dengan satu pukulan, lalu dengan tenang berjalan mendekat dan mengambil tas penyimpanannya. Ning Cheng memindainya dengan indera ilahinya dan segera menemukan tas penyimpanan Chang Suo. Para penonton tercengang, bahkan beberapa kultivator pendirian fondasi menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Ning Cheng juga berada di tahap pendirian fondasi, tetapi tingkat kultivasinya jelas bukan tahap tengah atau akhir. Dengan kata lain, Ning Cheng kemungkinan besar hanya berada di tahap pertama pendirian fondasi. Memang mudah bagi seorang kultivator tahap pembentukan fondasi 1 untuk menghabisi seorang kultivator tahap kondensasi sejati 9. Namun, kemenangan Ning Cheng terlalu mudah. Terlebih lagi, tinju kapak yang dilepaskan Ning Cheng sangat menakjubkan. Bahkan para kultivator dari Huazu menatap Ning Cheng dengan tatapan kosong. Mereka tahu betapa kuatnya Ning Cheng, jadi mereka tidak terkejut dia bisa menghabisi pria bermargaku. Namun, fakta bahwa Ning Cheng menghabisi pria bermargaku dengan begitu mudahnya menunjukkan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Pil esensi sejati memang obat mujarab. Zhang Suo sudah bisa berdiri. Ia mengambil tas penyimpanan yang diberikan Ning Cheng dan berkata dengan cemas, "Terima kasih, kakak senior Ning, karena telah membantuku membalas dendam. Kita mungkin dalam masalah besar kali ini." Saat Ning Cheng dan Zhang Suo sedang mengobrol, Yong Guyun diam-diam menarik Yue Ying ke samping.
Ia berkata dengan nada mendesak, Yue Ying, kenapa kau bersama Ning itu lagi? Apa kau tidak tahu siapa dia? Dia terlibat dengan Suzu, dan dia begitu sombong karena memiliki beberapa kemampuan sihir. Apa kau tahu siapa yang baru saja dia bunuh seorang murid Akademi Bintang 7 Cik Xiao di Lesu? Kau harus segera memihak kakak senior Meng Yujing dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Yue Ying menatap Yong Guyun dengan ekspresi bingung dan bertanya, kakak senior Guyun, mengapa kamu berdiri di sini sendirian? Yong Guyun melirik pria di sampingnya, wajahnya sedikit memerah, lalu berkata dengan agak malu-malu kepada Yue Ying, ini kakak senior Lao Seng dari Akademi 7 Bintang Alam Surgawi. Aku dan kakak senior Lao sangat akrab. Setelah kita pergi, aku juga akan bergabung dengan Akademi 7 Bintang Alam Surgawi. Saat kau bergabung dengan Akademi 7 Bintang Alam Surgawi, kita akan tetap menjadi murid. Setelah berbicara, Yong Guyun menoleh ke pria pendek berpenampilan biasa di sampingnya dan berkata, kakak senior Lao, ini suster junior Yue Ying, yang sudah kukatakan sebelumnya, yang akan bergabung dengan Akademi Huntian. Suster junior Yue memiliki akar roh angin murni. Akar roh angin yang unik. Mata kultivator pendirian fondasi bernama Lao Seng berbinar, lalu ia menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Yue Ying dan berkata, saudari muda Yue pasti akan menjadi murid inti di Akademi Huntianku. Kita harus lebih sering bertukar pikiran di masa mendatang. Salam, kakak senior Lao. Yue Ying membalas salamku. Lao Seng tersenyum dan berkata kepada Yong Guyun, saudari muda Guyun, saudari muda Yue Ying telah berhasil membentuk esensi sejatinya. Kurasa mulai sekarang kau harus memanggilnya saudari senior Yue Ying. Ah, Yong Guyun menatap Yue Ying dengan kaget. Ia tahu betul bahwa sebelum memasuki lembah kapak murka, Yue Ying baru berada di tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Bagaimana mungkin ia mencapai tahap Qi sejati secepat itu mustahil. Bahkan jika ia tetap di Akademi Meteor untuk berkultivasi, mustahil baginya untuk mencapai tahap Qi sejati secepat itu. Yue Ying tersenyum dan berkata, ya, aku memang sudah mencapai tahap esensi sejati. Aku akan pergi ke tempat kakak senior Ning sekarang, kita bicara lagi nanti. Yong Guyun akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera berseru, Yue Ying, kenapa kau masih pergi ke Ningcheng? Apa kau tidak tahu orang macam apa dia lagi pula, pergi ke sana sekarang sama saja dengan mencari kematian. Para kultivator pendirian fondasi Akademi Cik Xiao pasti tidak akan membiarkan Ningcheng pergi. Sehebat apapun Ningcheng, bisakah dia mengalahkan para kultivator pendirian fondasi dengan bakatmu dan rasa hormat senior Kang? Kau pasti akan memiliki masa depan yang lebih cerah di Akademi Huntian. Kita semua berasal dari Pingzu, dan kita harus saling membantu di masa depan. Ngomong-ngomong, kakak senior Guyun, kenapa kau tidak bersama kakak senior Meng dan yang lainnya? Yue Ying tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Yong Guyun berkata dengan ekspresi yang agak tidak wajar, saya mungkin tidak akan kembali ke Huazu lagi. Akan lebih nyaman pergi bersama kakak senior Lao. Yue Ying mengangguk, ia mulai mengerti. Jika ia tidak tahu bahwa Yue Ying pasti akan bergabung dengan Akademi Huntian dan bahkan mendapatkan dukungan dari senior Kang, Yong Guyun tentu tidak akan mengatakan hal-hal ini padanya, apalagi memperingatkannya agar tidak mati bersama Ningcheng. Guyun benar, pergi ke sana sekarang jelas jalan buntu bagimu. Ningcheng menghabisi murid-murid Akademi Cik Xiao, dan dia tidak punya jalan keluar. Kamu sudah mencapai tahap wujud sejati, jadi ikutlah dengan kami. Kalian bisa pergi ke Akademi Huntian bersama di masa depan, tambah Lao Seng sambil tersenyum. Yue Ying tersenyum. Terima kasih semuanya. Kakak Ning telah membantuku. Kurasa lebih baik tetap bersamanya. Lagi pula, aku belum bergabung dengan Akademi Huntian. Setelah berpisah dengan kakak senior Ning, aku akan bersama kakak senior Meng dan yang lainnya. Melihat kepergian Yue Ying, Lao Seng tiba-tiba berkata, adik junior Yue Ying ini agak sarkastis. Sepertinya dia punya masalah denganmu. Yong Guyun menatap Ningcheng dan berkata dengan penuh kebencian, Ningcheng ini benar-benar jago mempermainkan wanita. Dulu ada seorang gadis bernama An Yi. Kalau bukan karena adik junior Lu Sue yang menemukannya lebih awal, dia mungkin sudah dimanipulasi olehnya seperti Yue Ying. Dan dia sepertinya menikmatinya. Aku paling benci cowok yang main-main sama cewek. Untungnya, dia nggak ngulangin lagi. Kalau dia ngulang lagi, dan dia jatuh ke tanganku, aku bakal kasih dia balasan, kata Lao Seng sambil mencibir. Yong Guyun melirik Lao Seng dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku mengagumi temperamen kakak senior Lao. Ningcheng hanya pamer di depan para kultivator alam kondensasi dengan mengandalkan kemampuan tombaknya. Beraninya kau menghabisi murid Akademi Langit Merahku. Sebuah suara marah dan ganas terdengar dari kejauhan, lalu sesosok berpakaian coklat mendarat di depan Ningcheng. Kau menghabisi Kutongfu. Dasar binatang kecil. Sosok itu mendarat sambil memanggil pedang terbang, teriakannya hampir bersamaan dengan pedang itu. Ia bahkan tidak menunggu jawaban Ningcheng. Ningcheng tahu bahwa kultivator tingkat ke-9 alam kondensasi ini jauh lebih kuat daripada kultivator bermarga Ku sebelumnya. Bagi Ningcheng,
Bahkan jika lawannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, ia tetaplah seekor domba yang siap disembelih. Kakak Xiao Cheng, itu Sang Mo Gao. Lengan kakak Jingxiu hampir putus karena dia, dan dia juga yang menyebabkan luka di perut bagian bawahnya. Pedang terbangnya sangat kuat. Ruimu dan Qin takut Ning Cheng akan menderita kerugian, jadi dia segera mengingatkan Ning Cheng dari samping. Ning Cheng tersenyum tipis, sehebat apapun orang seperti ini, itu saja. Lihat betapa sombong dan suka menindasnya dia sekarang, dia akan segera tahu apa arti sebenarnya dari menindas orang lain. Tanpa bergerak sedikit pun setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 3 pukulan berturut-turut. Dia bahkan tidak menggunakan tinju kapaknya dalam 3 pukulan ini. Sebelumnya, dia telah menggunakan tinju kapaknya untuk menghabisi kultivator bermargaku, yang merupakan pemborosan bakatnya. Itu hanyalah 3 pukulan biasa, bahkan tidak terlalu koheren, dengan kesan lambat dan lamban. Melihat Ning Cheng bahkan belum menggunakan artefak sihirnya, Sang Mo Gao sangat marah hingga menggertakkan giginya. Ia bertekad untuk menunjukkan kepada Ning Cheng kekuatan mengerikan cahaya pedang 6 ren miliknya. Ia bertekad untuk mencabik-cabik Ning Cheng, tetapi tidak mati. Ia ingin Ning Cheng menyaksikan sendiri bagaimana Sang Mo Gao perlahan menghabisi 3 orang di belakangnya. Namun, Sang Mo Gao segera menyadari ada yang tidak beres. Aura pedang 6 rennya memancarkan 6 sinar pedang aneh, yang mengunci aura di sekitarnya, mengikat Ning Cheng, dan bahkan membuatnya sangat sulit untuk memperluas indera ilahinya. Akan tetapi, setelah dia melepaskan cahaya pedang 6 ren, ke-6 cahaya pedang aneh itu diblokir oleh tinju esensi sejati yang kuat sebelum sempat terbentuk. Krek ke-6 sinar pedang itu mengeluarkan suara seperti hancur berkeping-keping di udara. Sulit bagi mereka untuk membentuk, apalagi membentuk aura sinar pedang. Aura pedang 6 ren yang masih berkembang hancur berkeping-keping oleh pukulan Ning Cheng. Aura pedang 6 ren Sang Mo Gao, yang ia andalkan untuk ketenaran, menjadi bahan tertawaan di bawah pukulan Ning Cheng. Kamu bukan Ning. Sang Mo Gao bahkan belum selesai mengatakannya ketika dia merasakan pukulan kedua Ning Cheng datang. Saat ini, Sang Mo Gao benar-benar ketakutan. Sehebat apapun dirinya, ia tak bisa lagi bersikap sombong di depan seorang kultivator pendirian pondasi. Ia sangat ingin memohon belas kasihan, tetapi hembusan tinju kedua Ning Cheng telah menyegelnya sepenuhnya. Ia hampir tak bisa bergerak, apalagi bersuara. Jika bisa, ia ingin berlutut dan memohon belas kasihan sekarang juga. Jika Ning Cheng melepaskannya, Akademi Awan Merah akan mengirim para kultivator tahap pendirian yayasan untuk menghabisi Ning Cheng. Tapi ia tidak punya kesempatan sama sekali sekarang. Saat dia ditahan, bayangan tinju yang membara dan mengerikan menghantamnya lagi, dan Sang Mo Gao tahu dia benar-benar tidak bisa menghindari pukulan ketiga ini. Sang Mo Gao menatap pukulan ketiga yang datang kepadanya dengan putus asa. Ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang selalu sombong dan arogan, serta selalu menjadi salah satu siswa terbaik di Akademi Cixiao, akan mati di bawah 3 pukulan dan begitu frustrasi hingga tak berdaya melawan. Dia akhirnya mengerti apa itu bullying, dengan suara bang, bagaikan kulit pang camping yang hancur berkeping-keping, Sang Mo Gao terhempas oleh kekuatan dahsyat tinju esensi sejati. Saat mendarat di tanah, penampilannya bahkan lebih menyedihkan daripada kultivator bermargaku, belum lagi napasnya. Suasana seketika hening. Jika pembunuhan Ning Cheng terhadap kultivator bermargaku saja tidak begitu mengejutkan, maka pembunuhan Ning Cheng terhadap Sang Mo Gao benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka yang tidak mengenali keduanya tidak akan mengerti, tetapi mereka yang mengenal kultivator bermargaku dan Sang Mo Gao tahu betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan Ning Cheng. Di saat yang sama, semua orang tahu bahwa Ning Cheng jelas bukan kultivator Nas Chen Sol, dan tidak ada kultivator Nas Chen Sol yang bisa menghabisi Sang Mo Gao dengan 3 pukulan. Hanya Ning Cheng sendiri yang tahu bahwa meski dia belum mencapai tahap pendirian fondasi, jika dia mengerahkan segenap tenaga, dia mungkin bisa menghabisi Sang Mo Gao dengan 3 pukulan. Sang Mo Gao adalah murid inti Akademi Bintang 7 Langit Merah. Tak hanya kultivasinya yang luar biasa kuat, ia juga memiliki potensi tak terbatas, menjadikannya murid kunci yang menjadi fokus pembinaan Akademi. Namun, orang seperti itu dibunuh oleh Ning Cheng hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana mungkin Akademi Langit Merah membiarkan hal ini begitu saja? Bukan saja Akademi Awan Merah Tua tidak akan menyerah, bahkan para kultivator pendirian yayasan dari Akademi Awan Merah Tua di Lembah Kapak Murka juga tidak akan menyerah. Kakak senior Xiao Cheng, kau hebat sekali. Ruimu dan Qin bergegas menghampiri dan berseru penuh semangat. Faktanya, selain Ruimu dan Qin yang menyerbu, semua kultivator di Huazu tetap diam. Seperti yang lainnya, mereka tidak menyangka Ning Cheng akan menghabisi Sang Mo Gao dengan mudah. Mereka tentu saja tidak menyangka Ning Cheng akan benar-benar menghabisi Sang Mo Gao. Pembunuhan Ning Cheng terhadap kultivator bermargaku dapat dijelaskan oleh fakta bahwa dia adalah orang baru di daerah itu dan tidak mengetahui siapa kultivator bermargaku itu. Tetapi sekarang setelah Ning Cheng menghabisi Sang Mo Gao, alasan ini jelas tidak berlaku lagi. Demikian pula,
Meskipun kultivator bermargaku juga berasal dari Akademi Awan Merah, statusnya jauh lebih rendah dibandingkan Sang Mo Gao. Si Tuyu merasakan kepahitan di mulutnya. Ia telah menyerah pada pertandingannya melawan Ning Cheng di ronde ketiga di Moze Grand Plaza, karena yakin bahwa ia tidak jauh lebih lemah dari Ning Cheng. Namun kini ia menyadari bahwa jika ia menghadapi 3 pukulan Ning Cheng tadi, ia pun tidak akan bisa menghindar. Ning Cheng beberapa kali lebih kuat daripada saat ia berada di Moze Grand Plaza. Kakak Jing Xiu, kakak Zhang, dan kakak Xiao Cheng membantu kita membalaskan dendam mereka. Kalian seharusnya merayakan dan senang telah menghabisi kedua orang jahat ini. Kan Ruimu dan Qin segera merasakan suasana canggung itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Ning, maafkan aku. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku menyeretmu ke dalamnya, kata Chang Suo kepada Ning Cheng dengan sangat gelisah. Ning Cheng sudah siap ketika menghabisi kultivator bermargaku, kalau tidak, dia tidak akan menghabisi Sang Mo Gao. Baginya, tidak menghabisi kultivator bermargaku sama sekali tidak realistis, seseorang akan menghabisinya, dan dia tidak akan menahan diri untuk melakukannya. Itu bukan sifatnya. Hal yang sama berlaku untuk menghabisi Sang Mo Gao. Dia tidak akan menghabisi Sang Mo Gao. Dia harus menjelaskan kepada Sang Mo Gao bahwa dia tidak tahu nama keluargaku berasal dari Akademi Bintang 7. Lalu dia akan dihina habis-habisan, dan pada akhirnya, dia mungkin masih akan diburu. Daripada itu, lebih baik menghabisinya dengan cepat dan tegas. Jika ada kultivator pendirian yayasan dari Akademi Awan Merah di Lembah Kapak Murka yang ingin membalas dendam, dia akan menghabisi mereka dengan cara yang sama. Di tempat di mana kekuatan berkuasa, mencoba berargumen dengan orang lain kurang efektif daripada menawarkan wajah untuk ditampar. Lagi pula, semua orang saat ini berada di Lembah Kapak Murka, jadi berita ini tidak akan bocor. Ning Cheng benar-benar tidak peduli dengan para kultivator dari Akademi Awan Merah di Lembah Kapak Murka. Begitu dia meninggalkan Lembah Kapak Murka, dia akan segera menemukan cara untuk kembali ke Huazhu dan membawa Ji Luofei pergi. Dia tidak percaya ada orang lain yang bisa kembali ke Huazhu dari Jiazhu, jadi dia tidak bisa kembali. Jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yang menghabisi orang itu, dan kaulah korbannya. Jika Akademi Cixiao berani membalas dendam pada Akademi Shen Feng karena ini, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka ketika tingkat kultivasiku sudah lebih tinggi. Ning Cheng menepuk bahu Chang Suo dan berkata, dia yakin Akademi Cixiao tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika Akademi Cixiao memusnahkan setiap sekte yang menyinggung seseorang, itu akan terlalu keterlaluan. Temanku, kau sangat cakap. Aku buta. Pria berjanggut yang sebelumnya bertukar Suan Suangzi dengan Ning Cheng adalah orang pertama yang datang menghampiri Ning Cheng. Ia tersenyum lebar dan sikapnya beberapa kali lebih antusias dari sebelumnya. Fluktuasi esensi sejati dan tingkat kultivasi Ning Cheng tidak terlihat jelas, dan usianya juga masih muda. Selain itu, Ruimu dan Qin memanggilnya kakak senior Xiao Cheng, jadi dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, bahkan jika Ning Cheng mengalahkan Ku Tongfu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melewati tangan Sang Mo Gao pada akhirnya. Sekarang Ning Cheng telah menghabisi Ku Tongfu dan Sang Mo Gao dalam sekejap, dia tidak perlu lagi menggunakan indera ilahinya untuk mengamati Ning Cheng dan mengetahui bahwa Ning Cheng adalah seorang kultivator pendirian fondasi. Ning Cheng tahu apa tujuan Dong Guo Xiao datang, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, kalau temanku Dong Guo datang untuk menukar Suan Suangzi, lupakan saja. Suan Suangzi sangat berguna bagiku. Dong Guo Xiao memang datang untuk menukar Suan Suangzi. Ia tak menyangka Ning Cheng akan menghabisi bukan hanya Ku Tongfu, tetapi juga Sang Mo Gao. Melihat Ning Cheng sudah berbicara sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, teman, sebutkan harganya. Asalkan sesuai anggaran saya bisa menerimanya. Ning Cheng menatapnya dengan tatapan meminta maaf dan berkata, maaf, aku benar-benar tidak ingin menjual Suan Suangzi lagi. Kamu juga tidak punya kesempatan untuk menjualnya. Sebuah suara dingin menyela Ning Cheng. Ning Cheng telah melihat para pendatang baru seorang wanita bermata Phoenix, pada level ketiga tahap pendirian fondasi awal, dan seorang kultivator pria beralis panjang dengan esensi sejati yang melimpah, pada level ketujuh tahap pendirian fondasi akhir. Dong Guo Xiao tahu bahwa orang ini adalah seorang kultivator pembentukan fondasi dari Akademi Cixiao, jadi ia segera minggir. Ia adalah seorang alkemis sejati, dan dalam keadaan normal, ia jarang menyinggung orang lain, juga tidak banyak orang yang berani menyinggungnya. Chang Suo menghampiri Ning Cheng dan berbisik, kakak senior Ning, mereka pasti kultivator pendirian fondasi dari Akademi Cixiao. Para kultivator pendirian fondasi sedang berebut herba spiritual di sisi lain. Mereka mungkin tahu bahwa anggota sekte mereka terbunuh. Sebelum Zhang Suo selesai berbicara, kultivator wanita itu mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya biru. Zhang Suo merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat Ning Cheng memegang kapak emas raksasa. Cahaya biru itu dihalangi oleh kapak emas,
menghasilkan suara retakan yang menusuk, dan berbagai sinar esensi sejati berhamburan ke segala arah. Kalian semua mundur, aku akan menangani mereka berdua, kata Ning Cheng dengan suara berat. Ia tahu bahwa Zhang Suo dan yang lainnya sama sekali tidak akan membantu melawan para kultivator pembentukan fondasi, terutama karena Zhang Suo dan Meng Jingxiu masih terluka parah. Pantas saja dia bisa menghabisi keponakan muda Sang. Ternyata dia hanya mengandalkan kultivasi pendirian fondasinya. Kultivator pria lain dengan alis panjang mencibir. Dia telah mengamati tingkat kultivasi Ning Cheng. Ning Cheng telah berlatih Xuan Huang Wuxiang, dan tingkat kultivasinya tidak terlihat jelas. Jika dia berada di tingkat kultivasi Xuanyai, dia bisa melihatnya sekilas. Namun, tingkat kultivasi pendirian fondasinya tidak sebanding dengan Ning Cheng. Dia perlu mengamati tingkat kultivasi Ning Cheng dengan indera ilahinya untuk beberapa waktu. Dia telah memastikan bahwa Ning Cheng telah mencapai tahap pendirian fondasi, tetapi sekarang setelah Ning Cheng melakukan gerakan lain, dia segera menyadari bahwa penggunaan esensi sejati pendirian fondasi oleh Ning Cheng tidak begitu mahir, dan bahwa dia pasti baru saja mencapai tahap pendirian fondasi. Saat mengejek Ning Cheng, ia diam-diam merasa heran. Seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi justru mengharuskannya mengamati dengan saksama selama beberapa saat sebelum ia dapat mengetahui tingkat kultivasi lawannya. Setelah kultivasi lawannya stabil, atau mencapai tahap pembentukan fondasi pertengahan, ia mungkin bahkan tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi lawannya. Ning Cheng tidak bergerak, ia hanya menggenggam kapak raksasa emasnya dan menatap kultivator beralis panjang di hadapannya. Ia sama sekali mengabaikan kultivator wanita tahap awal pendirian yayasan bermata Phoenix itu. Berbeda dengan kultivator perempuan itu, kultivator beralis panjang itu tidak langsung menyerang. Ia terlebih dahulu menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju dan berputar sebelum berkata, "Saya Wu Zhen dari Akademi Bintang 7 Langit Merah." Murid-murid Akademi Bintang 7 Langit Merah tidak pernah menindas yang lemah. Orang ini, dengan mengandalkan statusnya sebagai kultivator pendirian fondasi, telah menghabisi murid inti alam kondensasi Akademi Langit Merah saya. Saya, Wu Zhen, harus membalas dendam. Saya percaya prinsip ini dapat dibenarkan, sejauh apapun itu. Kultivator beralis panjang yang menyebut dirinya Wu Zhen itu berharap orang-orang di sekitarnya akan langsung setuju setelah ia selesai berbicara. Namun, yang mengejutkannya, keheningan yang canggung terjadi setelah ia selesai berbicara, dan tak seorang pun menggemakan kata-katanya. Orang-orang di sekitar bukanlah orang bodoh. Akademi 7 Bintang memang mengesankan, tetapi semua orang saat ini terjebak di lembah kapak murka. Terlebih lagi, Ning Cheng telah bertindak begitu kuat tanpa hasil yang jelas, siapa yang ingin menyinggung siapapun di saat genting ini. Jika mereka tetap diam dan setuju, paling-paling mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjilat Akademi Cixiao. Tetapi jika mereka setuju dan Wu Zhen kalah, mereka mungkin akan menyinggung Ning Cheng. Lagi pula, semua orang tahu apa yang terjadi di sini. Klaim Wu Zhen bahwa dia benar adalah lelucon belaka. Ning Cheng dengan tenang berkata kepada Rui Mu Danqin di belakangnya, "Adik perempuan Danqin, beritahu ahli ini, yang membujuk orang dengan akal sehat dan tidak menindas yang lemah, apa yang terjadi." Meskipun Rui Mu Danqin hampir tidak berpengalaman, ia berbicara dengan sangat lancar. Hanya dengan beberapa patah kata, ia menjelaskan sebab dan akibat dari masalah ini dengan jelas, dan menyimpulkan dengan berkata, "Kalau tidak percaya, tanya saja orang-orang di sini. Kalau bukan karena kakak senior Xiao Cheng yang datang lebih awal, kami bertiga tidak hanya akan dirampok barang-barangnya oleh orang-orang Akademi Cixiao Mu, tetapi kami juga akan dibunuh." Ekspresi Wu Zhen berubah agak muram. Niat awalnya adalah setelah dia berbicara, jika orang lain mengulangi kata-katanya, dia akan menghabisi Ning Cheng. Dia tidak peduli siapa yang benar, dia yakin bahwa meskipun orang-orang dari Akademi Awan Merah salah, pasti ada orang lain yang setuju dengan mereka. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada yang setuju. Hal ini membuat mereka mengungkapkan alasan sebenarnya para murid Akademi Awan Merah menindas yang lemah. Ini merupakan tamparan bagi pernyataannya sebelumnya. Sang kultivator perempuan mengerutkan kening, mendengus dingin, dan hendak berbicara ketika Wu Zhen tahu bahwa rekannya hendak bergerak, tetapi itu bukanlah ide yang bagus untuk melakukannya saat ini. Dia menatapnya dan berkata dengan suara berat, "Kami akan menyelidiki masalah ini. Kau menghabisi seorang murid Akademi Awan Merahku, dan aku tidak bisa mempercayaimu hanya berdasarkan satu sisi cerita. Lagi pula, Akademi Awan Merahku adalah Akademi Bintang 7. Sekalipun ada kesalahpahaman antara murid-muridmu dan dirimu, kau, seorang kultivator pendirian yayasan, tidak bisa menghabisi seorang murid akademiku. Kau bisa menceritakan semuanya padaku." Ning Cheng mencibir dan berkata, "Aku tidak mendengar Ku Tongfu mengatakan bahwa dia dari Akademi Cixiao. Kalau kau ingin bertindak, jangan mengada-ada. Datang saja padaku, aku akan menanganinya." Wu Zhen kini dipenuhi penyesalan. Seandainya dia tahu, seharusnya dia menghabisi mereka begitu tiba dia masih bisa menghabisi Ning Cheng dan tiga lainnya.
Tapi itu akan membuat Akademi Cixiao terkenal sebagai tempat yang menindas yang lemah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ning Cheng sama sekali tidak takut padanya. Buat apa buang-buang waktu berdebat dengan sampah macam ini? Pembunuh bayar dengan nyawa, debitur bayar dengan utang itu sudah biasa. Beraninya dia memberiku alasan. Kultivator wanita yang datang bersama Wu Zhen sudah kehabisan kesabaran. Melihat Ning Cheng tampaknya punya alasan yang kuat, ia sudah tidak sabar untuk terus berbasa-basi. Saat ia berbicara, roda 1000 transformasi di tangannya telah melesat ke arah Ning Cheng. Cahaya roda yang dahsyat itu menghantam Ning Cheng, dengan cepat menguasai ruang dan berubah menjadi berbagai bayangan roda warna-warni yang meraung ke bawah. Kecuali tempat di mana Ning Cheng berdiri, yang tetap utuh di bawah aura Ning Cheng yang mengesankan, area di sekitarnya benar-benar hancur menjadi kekacauan akibat ledakan berbagai cahaya berwarna. Di bawah aura roda yang kuat, pakaian Ning Cheng berdesir, tetapi dia tidak bergerak atau memanggil kapak raksasa emasnya. Wu Zhen tidak punya alasan kuat untuk menghabisi Ning Cheng, dan sekarang rekannya menggunakan dalih nyawa ganti nyawa, alasan itu sangat cocok untuknya. Namun, melihat Ning Cheng tetap diam, ia ragu-ragu. Ia yakin Ren Yanwu bisa menghabisi Ning Cheng, tetapi meskipun Ning Cheng berada di tahap akhir tahap pembentukan fondasi, ia tidak akan berani berdiam diri menghadapi roda pelangi yang begitu ganas. Pada saat itu, Ning Cheng bergerak. Alih-alih memanggil kapak raksasa emas, ia langsung mengayunkannya ke belakang dan melancarkan serangan tombak secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng menggunakan tombak patah sejak memperoleh kapak raksasa emas. Dia sudah menyadari bahwa roda 1000 transformasi milik kultivator wanita itu bukanlah senjata sihir biasa, melainkan artefak spiritual. Ning Cheng belum pernah melawan seorang kultivator yang memiliki artefak spiritual sebelumnya, dan dia agak khawatir kapak raksasa emasnya akan rusak oleh roda 1000 transformasi milik kultivator wanita itu. Meskipun kapak raksasa emas hanyalah artefak magis, Ning Cheng menggunakannya dengan sangat terampil. Terlebih lagi, Ning Cheng yakin aura tombak Xuanbing akan lebih efektif melawan cahaya dan bayangan berwarna-warni yang begitu ganas. Jika Wu Zhen berani bergerak, kapak raksasa emas pasti sudah menunggunya. Ning Cheng tidak menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang di dalam aura tombak Xuanbing kali ini. Esensi sejati dan indera ketuhanannya sudah cukup, membuatnya sempurna untuk meletuskan aura tombak Xuanbing. Ren Yanwu sangat percaya diri dengan roda 1000 transformasinya. Ia yakin bahkan seorang kultivator pendirian fondasi tingkat menengah pun harus melawan sekuat tenaga jika bertemu roda 1000 transformasinya, dan akan terkena cahaya bayangan rodanya jika tidak hati-hati. Sekali terkena cahaya bayangan rodanya, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Ketika ia melepaskan roda 1000 transformasi, ia menyadari bahwa Ning Cheng belum segera mengaktifkan senjata ajaibnya, dan senyum dingin tersungging di wajahnya. Ia kemudian memfokuskan seluruh energinya untuk melepaskan cahaya roda tersebut, berniat untuk menghancurkan tempat Ning Cheng berdiri berkeping-keping. Saat itu, ia tiba-tiba merasakan udara dingin, dan dinginnya udara tersebut menyebabkan cahaya dari rodanya terhenti. Ia sendiri juga terpengaruh oleh dinginnya udara tersebut, dan energi sejatinya kehilangan kehalusan awalnya. Orang ini benar-benar memiliki akar roh es. Ren Yanwu sedikit terkejut ketika cahaya tombak Xuanbing, yang telah membentuk jaring tombak, jatuh. 30 sinar tombak es yang menusuk tulang hampir membekukan area dalam radius beberapa kaki. Saat dilepaskan oleh Ning Cheng, sinar-sinar itu bertabrakan dengan ledakan roda warna-warni dari roda 1000 transformasi. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kekuatan dahsyat itu menghancurkan area di sekitarnya dengan lebih dahsyat, menghancurkan pecahan-pecahan batu keras menjadi debu. Ini sepenuhnya menyelimuti area tempat Ning Cheng dan kultivator wanita itu berdiri. Mereka yang memiliki indera spiritual yang lebih lemah di dekatnya tidak dapat memperluas kesadaran mereka ke dalam pusaran pertempuran mereka. Krak, krak, krak. Jaring cahaya tombak yang dibentuk oleh tombak Xuanbing hampir terlihat. Jaring itu benar-benar merobek cahaya halo berwarna-warni di sekitarnya, dan area di sekitarnya berderak dan meletus saat meledak. Tekanan cahaya tombak yang luar biasa menekannya, dan raut wajah Ren Yanwu berubah drastis. Jika ia tidak bisa menghalangi jaring cahaya tombak Xuanbing yang pekat ini, ia akan terbunuh oleh cahaya tombak itu atau membeku kaku oleh dinginnya es. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa ia jauh dari tandingan Ning Cheng. Wu Zhen sudah menyadari bahwa begitu jaring tombak dan cahaya es Ning Cheng menyelimuti Ren Yanwu, ia pasti akan mati. Saat ini, tanpa ragu lagi, ia melepaskan Blazing Crow di tangannya. Dua api yang sangat panas menyembur keluar dari burung gagak terbang itu, membentuk bentuk bulan sabit di antara cahaya tombak Xuanbing yang meledak dan cahaya seperti roda berwarna-warni. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah semakin mundur. Suhu yang mengerikan itu berarti cipratan kecil pun dapat mengakibatkan kematian. Beberapa kultivator di pihak Ning Cheng sudah mengkhawatirkannya, bertanya-tanya bagaimana ia akan menghadapi api gagak terbang yang mengerikan ini. Tombak Xuanbing Ning Cheng tampak sedikit melemah karena kobaran api yang begitu panas.
Ren Yanwu merasa lega dan hendak menarik roda 1000 transformasinya untuk melawan Ning Cheng bersama Wu Zhen ketika ia merasakan hawa menghabisi yang mengerikan menyerbunya. Ini bukan dingin fisik melainkan dingin dalam tekad dan jiwanya. Sebuah bekas kapak emas, seolah muncul begitu saja, jatuh dari kehampaan. Ia seakan merasakannya sebuah bayangan kapak juga jatuh ke dalam kesadarannya, bayangan yang mengancam akan menghancurkan seluruh keberadaannya. Bekas-bekas kapak itu membelah seluruh energi sejati dan cahaya artefak magis di sekitarnya, datang dengan suara gemuruh. Bayangan roda 1000 transformasi langsung terbelah dua oleh bayangan kapak emas, meredup dalam sekejap. Dua api yang sangat panas yang disemburkan oleh gagak terbang api berkobar juga langsung terbelah dua oleh bayangan kapak emas. Tepat saat Ning Cheng meledakkan separuh api, ia merasakan pergerakan di galaksi di dalam rumah ungu miliknya. Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu api, dan api yang terbelah oleh bekas kapak langsung ditelan oleh galaksi, lenyap tanpa jejak. Niat menghabisi yang begitu kuat Ren Yanwu mundur dengan panik. Ia telah melawan niat menghabisi dari bukit itu begitu lama, dan ia merasakan niat menghabisi Ning Cheng begitu muncul. Perasaan terbelah dua mengejutkannya, dan ia bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan sedikitpun. Ren Yanwu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tak berdaya melawan. Jurus pertama kapak marah Ning Cheng membuat hatinya bergetar ketakutan. Bayangan kapak emas itu menyapu dantiannya tanpa henti. Ning Cheng menghela napas lega. Sepertinya penggunaan artefak sihir bergantung pada penggunanya, tidak semua orang yang menggunakannya bisa mengancamnya. Wu Zhen tak lagi peduli pada Ren Yanwu. Saat bayangan kapak emas jatuh di atas Ning Cheng dan niat menghabisi yang kuat dari kapak itu menyerang, ia merasakan ada yang tidak beres. Hampir di saat yang sama, ia menemukan bahwa api yang disemburkan oleh gagak api terbang telah lenyap tanpa jejak. Ini adalah api unik yang telah ia murnikan dari langit dan bumi, api itu tidak mungkin lenyap tanpa jejak. Niat menghabisi yang kuat dari kapak emas itu membuat Wu Zhen tak punya waktu untuk berpikir, gagak terbang api berkobar sudah sepenuhnya aktif. Kerak bekas kapak emas yang robek, membawa niat menghabisi yang kuat, menghantam gagak berkobar milik Wu Zhen. Esensi sejatinya meledak lagi, membuat kawah besar yang telah diledakkan semakin parah. Serangan balik yang kuat dari esensi sejati dan niat menghabisi dari kapak itu membuat Wu Zhen terlempar mundur. Dengan suara bang, Wu Zhen terlempar ke belakang, menjatuhkan seorang kultivator Ning Zhen yang tengah menonton pertempuran itu dari kejauhan. Namun, serangan pertama Ning Cheng hanya menghabisi Ren Yanwu, tanpa melukai Wu Zhen. Hampir seketika gerakan mundur Wu Zhen berhenti, ia mendarat kembali di depan Ning Cheng, matanya berkobar amarah saat ia meraung, beraninya kau menghabisi seorang kultivator pendirian fondasi dari Akademi Awan Merahku. Saat dia berbicara, niat menghabisi yang besar dari Wu Zhen meledak seketika, dan puing-puing di sekitarnya hancur berkeping-keping, membentuk dinding esensi sejati yang merobek udara di bawah aura ledakannya. Bahkan di titik pertarungan ini, Wu Zhen masih mengoceh. Ning Cheng bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun, dan kapak raksasa emasnya kembali menebas, menciptakan bayangan kapak yang lebih mematikan. Wu Zhen juga melepaskan gagak apinya, kali ini menembakkan 4 garis api. Panas yang mengerikan bahkan menyebabkan udara di sekitarnya berdesis dan berderak. Keempat garis api itu bertabrakan dengan bayangan kapak emas Ning Cheng, dan niat menghabisi bayangan kapak itu melemah saat bersentuhan. Galaksi di dalam Purple Mansion milik Ning Cheng bergejolak sekali lagi, dan keempat garis api tersapu oleh galaksi saat mereka menyentuh niat menghabisi dari bayangan kapak. Sekalipun Wu Zhen bodoh, ia tahu betul bahwa senjata ajaibnya adalah lawan yang tepat bagi Ning Cheng. Ditambah dengan niat menghabisi Ning Cheng yang mengerikan, ia tahu betul bahwa jika pertarungan berlanjut, ia pasti bukan tandingan Ning Cheng. Baiklah, kita pergi dulu, nanti kita bicarakan lagi. Wu Zhen sangat tegas ketika ia memutuskan untuk pergi, ia bahkan tidak membutuhkan Fury Crow miliknya. Sosoknya langsung menghilang, seolah-olah menggunakan semacam teknik melarikan diri. Tepat pada saat itu, niat menghabisi dari tanda kapak emas turun. Sosok Wu Zhen yang memudar kembali terlihat jelas. Di bawah aura menghabisi yang mengerikan dari bayangan kapak, ia tak mampu mengaktifkan teknik melarikan diri. Ia harus menangkis atau menghindari aura menghabisi dari bayangan kapak sebelum ia bisa mengaktifkan teknik melarikan diri. Aku dari Akademi 7 Bintang Crimson Sky. Kalau kau menghabisiku lagi, Akademi Crimson Sky tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kalau kau mau berhenti sekarang, kami akan menghapus jejakmu. Pada titik ini, Wu Zhen tidak lagi peduli untuk menyelamatkan muka. Ia mati-matian memohon belas kasihan sambil berusaha melepaskan diri dari niat menghabisi Ning Cheng. Baginya, melarikan diri adalah prioritas. Jika dia hanya fokus melawan Ning Cheng, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, menggunakan ancaman seperti itu terhadap Ning Cheng sama saja dengan melebih-lebihkan Akademi Awan Merah. Bahkan jika Ning Cheng belum bergerak, apalagi sudah menghabisi 3 murid Akademi Awan Merah, dia tidak akan membiarkan Wu Zhen lolos begitu saja.
Setelah Wu Zhen selesai berbicara, ia langsung merasakan niat menghabisi Ning Cheng terhenti. Ia sangat gembira, yakin bahwa strateginya telah berhasil, dan dengan panik mengaktifkan energi sejatinya. Ia segera menyerah pada keputusasaan. Keheningan sesaat dalam niat menghabisinya tidak hilang malah, berubah menjadi pusaran raksasa. Deretan niat menghabisi ini berubah menjadi niat menghabisi bagaikan tornado, yang sepenuhnya menelan area di sekitarnya. Ia berada tepat di tengah pusaran ini, niat menghabisi yang menusuk tulang membuat Wu Zhen mustahil untuk melarikan diri. Ia hanya bisa dengan susah payah memanggil Blazing Cross sekali lagi. Setelah suara berderak itu, Wu Zhen terdiam. Niat menghabisi yang begitu kuat, niat menghabisi ini tampaknya mirip dengan niat menghabisi di depan bukit-bukit tanaman roh itu. Benar sekali, itulah niat menghabisi lembah kapak murka, dan orang itu juga menggunakan kapak emas raksasa. Mungkinkah dia sudah menguasai esensi teknik pembunuhan kapak dari lembah kapak murka begitu kuat? Mereka yang menonton terus mencari ramuan spiritual di depan bukit ini, dan beberapa telah merasakan niat menghabisi Ning Cheng yang kuat. Di bawah niat menghabisi Ning Cheng yang kuat, menghabisi 4 murid Akademi Awan Merah sudah tidak berarti. Banyak orang memasuki lembah kapak murka setiap kali dibuka, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar memahami esensi kapak tersebut. Setiap orang yang memahami esensi kapak, selama mereka tidak binasa, pada akhirnya akan mencapai hal-hal besar. Bahkan Zhang Suo pun terkejut. Tidak mengherankan Ning Cheng menghabisi Sang Mo Gao dan Kutong Fu. Ia telah menyaksikan kehebatan Ning Cheng. Ia tidak menyangka Ning Cheng mampu menghabisi 2 kultivator tahap pendirian fondasi dari Akademi Cixiao. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan pernah mempercayainya. Kakak senior Ning, kau sudah mencapai tahap pendirian fondasi. Chang Suo sekarang tahu bahwa Ning Cheng tidak diragukan lagi telah mencapai tahap pendirian fondasi. Kakak senior Ning Cheng, kau memberiku tempat di lembah kapak murka, dan sekarang kau telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih banyak, kata Meng Jingxiu penuh terima kasih kepada Ning Cheng. Setelah ragu sejenak, ia menambahkan, kakak senior Ning, ada hal lain yang ingin kubicarakan. Ning Cheng mengangkat tangannya untuk menghentikan Meng Jingxiu berbicara. Aku tahu, kita bicarakan itu nanti. Meng Jingxiu pernah berkata di Moze Grand Square bahwa ia akan melaporkan sesuatu saat memasuki lembah kapak murka, dan Ning Cheng curiga ia menyimpan rahasia di sana. Kini setelah Meng Jingxiu mengungkitnya lagi, kecurigaannya semakin kuat. Namun, lebih baik membicarakan hal-hal seperti itu saat hanya mereka berdua. Hahaha, tawa terbahak-bahak terdengar. Seorang pria jangkung dan ramping telah mendarat di samping Ning Cheng dan yang lainnya. Di belakang petani laki-laki yang tinggi dan ramping itu ada 2 orang pria dan seorang wanita, sehingga totalnya ada 4 orang, termasuk petani laki-laki yang sedang tertawa itu. Ekspresi Ning Cheng tetap tidak berubah, seolah tak peduli dengan kultivator pria yang mendekat. Ia dengan santai mengambil tas penyimpanan dan senjata ajaib dari tanah sebelum menatap pendatang baru itu dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Kultivator pria ramping ini sudah berada di tingkat ke-8 tahap pembentukan fondasi, dan auranya cukup berbahaya, kemungkinan jauh lebih kuat daripada Wu Zhen. Di belakangnya ada 3 orang. Selain seorang kultivator pria pendek yang baru mencapai tingkat ke-3 tahap pendirian fondasi, 2 lainnya berada di tingkat ke-6 tahap pendirian fondasi. Teman, kau cukup cakap. Aku Luan Hong dari Akademi Bintang 7 Xuan Yue di Fengsu. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami. Bagaimana kalau kita saling membantu dan mencari ramuan spiritual bersama? Luan Hong tidak hanya tampan dan tinggi, tetapi kata-katanya juga selembut angin musim semi. Ning Cheng mengerutkan kening. Berbagi ramuan roh bersama. Dia sudah melihat banyak bukit dengan herba spiritual, dan dia juga melihat banyak orang berurusan dengan satu bukit, yang tampaknya dilindungi oleh suatu batasan. Namun, dia tidak tahu detailnya. Dia telah berselisih dengan para kultivator dari Akademi Awan Merah begitu dia tiba, dan keadaan baru sedikit mereda sekarang. Melihat Ning Cheng tidak mengerti, Luan Hong segera menjelaskan, kelompokku beranggotakan 6 orang. Wu Zhen dan Ren Yanwu telah gugur. Jika kau tidak keberatan, kau bisa bergabung dengan kelompok kami menggantikan mereka. Kami akan membagikan ramuan spiritual yang terkumpul secara merata. Melihat Ning Cheng masih belum mengerti, Zhang Suo menjelaskan, kakak senior Ning, begini. Bukit-bukit ini penuh dengan herba spiritual, tetapi tampaknya dikelilingi oleh aura pembunuh dari lembah kapak marah. Jika kau tidak bisa menembus aura ini dengan auramu atau metode lain, kau tidak akan bisa memasuki bukit untuk mengumpulkan herba. Jika kau menyerang dengan paksa, kau tidak hanya akan gagal menembus aura pembunuh, tetapi juga akan membuatnya semakin kuat. Oleh karena itu, para kultivator pendirian yayasan di sini membentuk tim-tim kecil untuk melawan niat menghabisi yang melindungi bukit. Setelah niat menghabisi di depan bukit dipatahkan, mereka dapat masuk untuk mengumpulkan herba spiritual. Para kultivator kondensasi sejati, yang sedikit lebih lemah, hanya bisa menyerbu masuk, mengandalkan jumlah dan momentum mereka untuk menerobos bukit.
Setelah niat menghabisi di depan bukit dipatahkan, semua orang akan berebut herba, dengan kultivator yang lebih kuat mendapatkan lebih banyak. Adik junior Duncan memetik buah hanya karena dia mengikuti di belakang. Begitu Zhang Suo menjelaskan, Ning Cheng langsung mengerti. Ternyata semua bukit tanaman spiritual di sini diselimuti oleh niat menghabisi. Ia memiliki beberapa pengalaman dalam menghadapi niat menghabisi lembah kapak murka. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Luan, tapi aku belum berencana untuk bekerja sama dengan siapapun, kata Ning Cheng sopan, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju. Luan Hong, dengan sedikit penyesalan, masih berusaha membujuknya, teman, satu orang sama sekali tidak mampu menahan niat menghabisi di sini. Ada beberapa kultivator pendirian fondasi yang mencoba melawan niat menghabisi di sini sendirian, tetapi mereka langsung dihantam sampai mati oleh niat menghabisi di sini tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Luan Hong baru saja menyaksikan serangan Ning Cheng. Kapak raksasa Ning Cheng membawa niat menghabisi yang kuat. Jika Ning Cheng bergabung dengan mereka, tingkat keberhasilan mereka dalam menembus gunung pasti akan meningkat secara eksponensial. Efeknya pasti tidak akan lebih buruk daripada gabungan Wu Zhen dan Ren Yanwu. Ning Cheng tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi aku benar-benar tidak berencana untuk membentuk tim. Lagi pula, aku punya beberapa adik laki-laki dan perempuan, jadi kalau aku ingin membentuk tim, aku pasti akan bersama mereka. Luan Hong melirik Zhang Suo dan yang lainnya di sampingnya dengan penuh penyesalan sebelum berkata, kalau begitu, lupakan saja. Ning Cheng memang hebat, tapi dia tidak mau bekerja sama dengan Chang Suo dan yang lainnya hanya karena Ning Cheng terlibat. Sekelompok orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi berharap bisa berbagi ramuan spiritual tidak ada makan siang gratis. Saudara Ning, selamat atas keberhasilanmu membangun fondasi. Melihat Luan Hong pergi, Si Tuyu, yang sudah lama ingin menyapa, muncul dengan senyum lebar. Kakak Xiao Cheng, kakak Jing Xiu, dan kakak Zhang pernah terluka parah sebelumnya, dan hanya kakak ini yang datang membantu. Dia memberi kami 2 pil penyembuh Ruimu dan Qin sangat berterima kasih kepada Si Tuyu, dan karena Si Tuyu sudah datang, ia segera berbisik di telinga Ning Cheng. Si Tuyu berkata dengan canggung, aku benar-benar malu. Kekuatanku terbatas. Aku hanya bisa meninggalkan 2 pil dan kemudian menyaksikan tanpa daya kakak senior Zhang dan adik junior Meng diganggu. Ning Cheng segera berkata, terima kasih banyak, Saudara Situ. Dengan tingkat kultivasi Anda, ini sudah sangat membantu. Saya akan mengingatnya. Ning Cheng sangat menyadari situasi di sini. Ia tidak akan membiarkan orang lain di benua aneh tetap diam, karena intervensi mereka pasti akan berujung pada kematian. Itulah sebabnya Si Tuyu bersedia menawarkan ramuannya, menunjukkan kesediaannya untuk membantu. Terlepas dari apa yang terjadi di luar, prestis Ning Cheng saat ini cukup untuk mengintimidasi siapapun di sini. Dari para kultivator Huasu, hanya Yong Guyun yang menemukan pendukung kuat sisanya tidak memilikinya. Mereka sangat ingin mendekati Ning Cheng dan mencari pendukung juga. Namun, mengingat bagaimana murid-murid Akademi Shen Feng telah diintimidasi dan tidak ada yang membela mereka, mereka terlalu malu untuk maju. Lao Seng, kultivator pendek dan sederhana yang berdiri di samping Yong Guyun, kini tampak agak muram. Ia mengira ia bisa dengan mudah menghabisi Ning Cheng, tetapi kini ia menyadari bahwa Ning Cheng juga bisa dengan mudah menghabisinya. Ia yakin ia bukan tandingan Wu Zhen, dan Ning Cheng telah menghabisi Wu Zhen, bahkan dengan upaya gabungan 2 kultivator tahap pembentukan fondasi. Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi seperti itu peduli pada seorang kultivator tahap pembentukan fondasi awal seperti dirinya? Yong Guyun menatap Ning Cheng dengan kaget. Ia tidak menyangka Ning Cheng telah berhasil membangun fondasinya. Apakah orang ini benar-benar memiliki akar spiritual campuran kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Yang lain tidak begitu memahami tingkat kultivasi Ning Cheng. Banyak orang yang datang ke Huazu bahkan mengira Ning Cheng telah menyembunyikan tingkat kultivasinya selama kompetisi di Moze Grand Square. Hanya dia yang tahu betul bahwa Ning Cheng sama sekali tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bukan hanya dia tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi waktu yang dibutuhkannya untuk berkembang dari kultivasi pengumpulan Qi ke kultivasi pembentukan pondasi sebenarnya hanya sedikit, hanya 2 tahun. Yong Guyun jelas jauh lebih bijaksana dalam hal duniawi. Sekilas pandang ke arah Lao Seng di sampingnya, dan mengingat kata-katanya sebelumnya, ia langsung memahami pikirannya. Ia segera memberikan kata-kata penghiburan, dia hanya memiliki akar spiritual campuran dia mencapai tingkat kultivasi ini berkat beberapa kesempatan yang dia miliki di Lembah Kapak Murka. Begitu dia meninggalkan Lembah Kapak Murka, dia tidak hanya akan diburu oleh Akademi Awan Merah, tetapi bahkan jika tidak, dengan bakatnya, tanpa memasuki akademi dan sekte tingkat lanjut, akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Lao Sengming tahu bahwa kata-kata Yong Guyun dimaksudkan untuk menyanjungnya, tetapi raut wajahnya melunak. Ia mengangguk dan berkata, kau benar. Seorang kultivator nakal hanya punya 1 atau 2 kesempatan keberuntungan tidak akan bertahan selamanya. Ngomong-ngomong,
Apakah gadis di sebelahnya dipastikan memiliki akar roh angin murni? Benar sekali, Yue Ying jelas memiliki akar roh angin murni, dan warnanya putih bersih saat akar roh itu diuji. Kata Yong Guyun dengan yakin. Akar roh angin putih bersih Lao Sheng tidak seperti Yong Guyun, ia hampir berteriak kaget. Ia tahu bahwa di Pingzu, selama warna satu akar roh utama mencapai putih keruh, ia bisa disebut akar roh murni. Sebelumnya ia mengira akar roh angin murni milik Yue Ying juga berwarna putih keruh, paling-paling hanya putih, tetapi ia tidak pernah menyangka warnanya akan putih bersih. Akar spiritual siapakah yang merupakan akar spiritual angin aneh yang putih bersih? Sebuah suara jernih dan dingin terdengar di samping Yong Guyun dan Lao Sheng. Di hadapan mereka berdua, muncul seorang wanita bergaun ungu dengan kerudung menutupi wajahnya. Kultivasinya seharusnya berada di sekitar tingkat ke-9 alam kondensasi. Di sampingnya, berdiri seorang kultivator parubaya. Lao Sheng hanya bisa melihat bahwa tingkat kultivasi kultivator parubaya itu lebih tinggi daripada dirinya, tetapi ia tidak tahu tingkat kultivasi kultivator itu di alam pembentukan fondasi. Saya Lao Sheng dari Akademi 7 Bintang Alam Surgawi. Sebelum Lao Sheng sempat menyelesaikan ucapannya, dia diinterupsi oleh wanita bergaun ungu dengan kerudung menutupi wajahnya. Aku bertanya padamu, siapa yang memiliki akar roh angin putih murni, bukan kamu. Mendengar seorang kultivator tingkat ke-9 alam kondensasi berbicara, Lao Sheng secara naluriah menggigil dan cepat berkata, namanya Yue Ying, dia. Yong Guyun tahu bahwa dua orang di depannya tampaknya memiliki asal-usul yang tidak biasa, jadi ia segera menyela, adik Yue Ying dan aku datang dari Huazhu bersama-sama. Dia memang memiliki akar roh angin putih murni. Dia ada di sana. Setelah mengatakan itu, Yong Guyun menunjuk Yue Ying, yang masih berbicara dengan Rui Mudankin. Namamu Yue Ying, dan kau memiliki akar roh angin putih bersih yang unik. Wanita bergaun ungu dengan kerudung menutupi wajahnya itu segera menghampiri Yue Ying dan bertanya. Yue Ying dan Rui Mudankin kira-kira seusia. Meskipun Yue Ying jauh lebih dewasa daripada Rui Mudankin, mereka masih memiliki banyak kesamaan. Saat itu, ia sedang mengobrol dengan Rui Mudankin. Tiba-tiba, seorang wanita asing menatapnya dan bertanya tentang asal-usul spiritualnya, yang membuatnya terkejut. Meskipun akar spiritual bukanlah rahasia, Anda tidak akan begitu saja menceritakannya kepada orang asing, bukan? Ning Cheng telah memperhatikan wanita berpakaian ungu dan pria kultivator parubaya itu ketika mereka tiba. Dia sepertinya pernah melihat mereka sebelumnya ketika dia sedang menambang. Yue Ying hanya 2 atau 3 tahun lebih muda dari Ning Cheng. Menurut Ning Cheng, Yue Ying masih terlalu muda. Karena ada yang bertanya, wajar saja kalau dia yang maju. Siapa kau? Bertanya tentang akar spiritual Yue Ying. Ning Cheng berbicara tanpa basa-basi, sama seperti wanita berpakaian ungu itu bertanya pada Yue Ying. Ning Cheng, dari bumi, percaya bahwa rasa hormat itu saling menguntungkan. Karena pihak lain tidak menunjukkan rasa hormat, ia tidak merasa berkewajiban untuk menghormati keduanya. Satu-satunya pengecualian adalah ketika menghadapi seseorang yang kultivasinya jauh melampaui dirinya. Dalam hal itu, memanggil mereka senior tak terelakkan. Namun, dua lainnya berada di tingkat ke-9 alam kondensasi sejati dan tahap akhir alam pembentukan fondasi. Bagaimana mungkin ia menganggap mereka serius? Meski mengetahui bahwa kultivator tahap pendirian fondasi akhir ini bukanlah orang biasa, Ning Cheng tidak memperdulikannya. Teknik penyembunyianmu cukup mengesankan. Aku penasaran, apakah kau sudah berada di tingkat ke-9 tahap kondensasi sejati atau tahap pembentukan fondasi saat kau menambang? Wanita bergaun ungu dengan kerudung menutupi wajahnya itu tidak marah dengan kata-kata kasar Ning Cheng, malah, ia menyinggung teknik kultivasinya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Ning Cheng, yang berada di tingkat ketiga tahap kondensasi sejati setengah tahun yang lalu, sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Secepat apapun seseorang berkultivasi, mustahil untuk mencapainya secepat itu. Ning Cheng berpikir dalam hati, benar saja, mereka berdua memang ada di sana saat aku menambang. Ia hanya berkata, saat menambang, aku sudah berada di tingkat ke-9 tahap kondensasi esensi sejati. Aku menemukan 2 batu roh kelas atas di tambang batu roh. Kemudian, aku menggunakan kedua batu roh kelas atas itu untuk membangun fondasi Yuanku dengan sukses. Ketika Ning Cheng menyebutkan menemukan batu roh berkualitas tinggi, wanita bergaun ungu dengan kerudung menutupi wajahnya menunjukkan sedikit getaran di matanya. Namun, ketika ia mendengar bahwa Ning Cheng telah menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mengolah esensinya, sedikit sarkasme muncul di matanya, dan ia berkata dengan suara rendah, menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mengolah esensimu. 2 buah, tidak kurang. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Kau cukup kaya. Ning Cheng mengabaikan sindiran wanita berok ungu itu. Ia menoleh ke Chang Suo dan yang lainnya dan berkata, ayo, kita periksa bukit di depan, lihat apakah kita bisa menghasilkan sedikit uang. Tunggu, Yue Ying belum menjawab pertanyaanku. Wanita bergaun ungu itu menghentikan Ning Cheng dan yang lainnya. Ning Cheng mengerutkan kening, agak kesal, lalu berkata,
kami tidak ada hubungannya denganmu dan bahkan belum pernah bertemu denganmu. Kenapa kami harus memberitahumu tentang akar spiritualmu? Bukankah kau meminta terlalu banyak dari kami? Melihat Ning Cheng dan wanita bergaun ungu itu tidak akur, kultivator pria parubaya itu segera melangkah maju, menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, teman, jangan salah paham. Kami dari Sekte Wunian Lesu. Kami kebetulan berada di sini dan mendengar seseorang mengatakan bahwa Yue Ying memiliki akar roh angin putih murni, jadi kami pikir kami akan bertanya kepadanya untuk mencari tahu. Jika Yue Ying memang memiliki akar roh angin putih murni, Sekte Wunian kami akan sangat senang menyambutnya untuk bergabung dengan kami. Begitu kata-kata Sekte Wunian terucap, semua orang di sekitar terdiam. Bahkan cara mereka memandang kultivator parubaya dan wanita berbaju ungu itu dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Beberapa orang memandang Yue Ying dengan iri, berharap mereka bisa segera menggantikannya. Selain Zhang Shuo, penduduk Ningcheng lainnya adalah orang-orang desa dari Huazu, dan tak seorang pun dari mereka pernah mendengar tentang Sekte Wunian. Mengetahui bahwa Ningcheng dan yang lainnya tidak menyadarinya, Zhang Shuo berbisik, kudengar Sekte Wunian adalah salah satu dari 3 sekte utama di Lesu, dan juga salah satu dari 3 sekte utama di benua Yixing. Sekte ini memiliki banyak tokoh berpengaruh dan memegang posisi yang sangat tinggi di benua Yixing. Namun, kudengar juga bahwa Sekte Wunian sangat ketat dalam merekrut murid, menolak siapapun tanpa kualifikasi tertentu. Namun, setelah diterima, mereka akan diberikan semua sumber daya sekte. Kau salah. Bahkan setelah bergabung dengan Sekte Wunian, sumber dayanya tidak terbatas. Semua sumber daya digunakan untuk membina murid inti. Murid biasa perlu bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang mereka inginkan, jawab wanita bergaun ungu itu langsung, jelas telah mendengar kata-kata Chang Shuo. Hati Ning Cheng tergerak. Pantas saja wanita bergaun ungu ini bersikap begitu arogan, dia memang punya kelebihan. Jika Yue Ying bergabung dengan Sekte Wunian, maka lelaki tua bermarga Kang itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Yue Ying, jawablah dengan jujur. Ning Cheng mengangguk ke arah Yue Ying yang sedang menatapnya. Melihat Ning Cheng mengangguk, Yue Ying membungkuk kepada wanita bergaun ungu itu dan berkata, sebagai jawaban atas pertanyaan saudari ini, aku memang akar roh angin putih murni. Pada saat ini, baik wanita bergaun ungu maupun kultivator pria parubaya itu mengerti bahwa Ning Cheng yang memegang kendali. Ketika mereka mendengar Yue Ying mengatakan bahwa ia memiliki akar roh angin putih murni yang unik, secercah kegembiraan masih terpancar di mata mereka. Akar spiritual angin yang unik dan berwarna putih bersih adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Sekte Wunian. Apakah kau bersedia bergabung dengan Sekte Wunianku? Wanita bergaun ungu itu bertanya kepada Yue Ying dengan penuh semangat tanpa perlu berkonsultasi dengan kultivator pria paruh baya itu. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya ingat bahwa Ning Cheng lah yang bertanggung jawab, dan dengan cepat berkata kepada Ning Cheng, Sekte Wunianku adalah salah satu dari 3 sekte besar di seluruh benua Yixing. Dengan bakat spiritual seperti Yue Ying, dia hanya bisa mencapai peningkatan terbesar di Sekte Wunian. Ning Cheng berharap Yue Ying akan bergabung dengan Sekte Wunian. Yue Ying sedang dalam masalah besar, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan kultivator bermarga Kang itu. Yue Ying, yang berdiri di dekatnya, juga mendengar perkenalan Chang Shuo dengan Sekte Wunian. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat ingin bergabung dengan Sekte Wunian. Namun, ia tahu bahwa Ning Cheng juga telah menyinggung kultivator bermarga Kang itu. Memikirkan hal ini, Yue Ying segera berkata, terima kasih atas kebaikanmu, saudari. Ning Cheng adalah kakak laki-lakiku, dan aku harap dia juga bisa bergabung dengan Sekte Wunian. Pada titik ini, dia memikirkan Zhang Shuo dan yang lainnya, dan menambahkan, kami pernah menyinggung Akademi Cixiao sebelumnya, jadi aku ingin bergabung dengan mereka. Yue Ying tidak secara eksplisit mengungkapkan harapannya agar Chang Shuo dan yang lainnya juga bergabung dengan Sekte Wunian, tetapi wanita bergaun ungu itu sudah mengerti maksud Yue Ying, dan langsung mengerutkan kening. Sekte Wunian sangat ketat dalam merekrut murid, itu bukan sekte yang bisa diikuti begitu saja. Ning Cheng membutuhkan 2 batu roh kelas atas untuk maju ke tahap pembentukan fondasi, akan aneh jika bakat akar spiritualnya luar biasa. Wanita bergaun ungu itu berbalik dan bertukar pandang penuh tanya dengan kultivator parubaya itu sebelum menatap Rui Mudankin dan yang lainnya dan bertanya, akar spiritual apa yang kalian semua miliki? Rui Mudankin adalah orang pertama yang berbicara, saya memiliki akar spiritual api murni berwarna putih. Akar spiritual api murni lumayan, akar spiritualmu cukup bagus untuk bergabung dengan sekte dalam Sekte Wunian kita. Secercah kegembiraan kembali terpancar di mata wanita berok ungu itu. Jika akar spiritual yang lain juga bagus, ia bisa saja memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Wunian. Kalau begitu, Yue Ying pasti akan bergabung dengan Sekte Wunian. Namun, rasanya mustahil semua orang acak ini memiliki akar spiritual sebaik itu. Setidaknya, sang pemimpin, kakak senior Ning, tidak memiliki akar spiritual yang terlalu bagus.
Akarku adalah akar unsur tanah putih keruh, dan itu juga akar unsur murni, Chang Suo cepat menambahkan. Wanita bergaun ungu itu menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya, lalu berkata, hanya akar spiritual putih murni yang bisa disebut akar spiritual murni. Akar spiritual api putih Rui Mudankin tadi tidak bisa disebut akar spiritual murni. Chang Suo berkata dengan bingung, namun ketika aku menguji akar spiritualku, jelas aku hanya memiliki satu akar spiritual utama. Pria parubaya itu tersenyum tipis, itu karena senjata ajaib yang digunakan untuk menguji akar spiritual di Huazu cacat. Jika akar spiritual utamanya menonjol tetapi akar spiritual sekundernya tidak terlalu jelas, beberapa akar spiritual sekunder tidak dapat dideteksi. Itulah sebabnya ada begitu banyak akar spiritual murni di Huazu. Melihat senyum tipis di bibir pria parubaya itu, Zhang Suo langsung mengerti maksudnya, dan wajahnya memerah karena malu. Ia adalah murid inti di Akademi Shenfeng, bukan karena ayahnya adalah dekan, tetapi karena ia memang memiliki bakat akar spiritual murni. Ia tidak menyangka perbedaan antara akar spiritual murni di Huazu dan di benua maju lainnya akan begitu besar. Wanita bergaun ungu itu berkata, meski begitu, kau memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte luar sekte Wunian kami. Soal apakah kau bisa menjadi murid dalam, itu tergantung pada usahamu di masa depan. Sekalipun hanya murid luar sekte Wunian, Zhang Suo akan sangat senang, karena ia paling mengenal sekte Wunian. Namun, karena Yue Ying belum setuju, ia tidak bisa menunjukkannya dan hanya bisa berterima kasih. Ia sudah memutuskan bahwa selama ia bisa bergabung dengan sekte Wunian, ia akan meminta Yue Ying untuk membantunya mendapatkan pil Suan Ni dari sekte tersebut. Meng Jingxiu berkata dengan agak lesu, aku punya akar spiritual logam primer, dan meskipun warnanya juga putih keruh, itu adalah akar spiritual campuran 3 elemen. Wanita bergaun ungu itu mengerutkan kening dan berkata, bakatmu belum cukup untuk menjadi murid luar sekte Wunian. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa mengaturmu untuk melakukan pekerjaan serabutan di toko-toko sekte Wunian. Meng Jingxiu selalu menjadi orang yang sombong dan arogan. Bagaimana mungkin dia mau menerima pekerjaan serabutan di sekte Wunian setelah membungkuk? Dia berkata, terima kasih atas kebaikanmu, saudari senior. Aku telah memutuskan untuk menjadi seorang kultivator nakal. Awalnya, Meng Jingxiu berencana untuk kembali ke Akademi Shenfeng, tetapi sekarang setelah dia melihat terlalu banyak sekte yang kuat dan orang-orang yang cakap di lembah Nufu, dia tidak lagi berniat untuk kembali ke Akademi Shenfeng. Wanita berpakaian ungu itu mengangguk, mengeluarkan sebuah pil, dan menyerahkannya kepada Meng Jingxiu, sambil berkata, pil ini dapat menyembuhkan cedera lenganmu dalam waktu singkat, tanpa memengaruhi kultivasimu di masa depan sama sekali. Beberapa orang di sekitar sudah mengkhawatirkan Meng Jingxiu. Bahkan bekerja serabutan di toko sekte Wunian akan jauh lebih baik daripada bekerja untuk sekte biasa atau sebagai kultivator nakal. Wanita bodoh ini malah menolak. Meng Jingxiu segera menerima pil itu dan berterima kasih lagi. Ia tak akan menolak hal baik seperti itu. Menolaknya sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Ning Cheng agak bingung. Meng Jingxiu juga memiliki akar spiritual campuran, jadi bagaimana dia bisa melihat perubahan pada gulungan itu meskipun dia hanya melihat 2 perubahan, dia tetap telah menyaksikannya. Menurut pemikirannya sebelumnya, akar spiritual campuran seharusnya tidak dapat melihat perubahan pada gulungan itu. Dan kamu wanita berbaju ungu itu menyela pikiran Ning Cheng. Ning Cheng menggenggam tangannya dan berkata, aku memiliki banyak akar spiritual campuran, dan aku tidak ingin bekerja di toko, jadi aku tidak akan pergi ke sekte Wunian. Saudara Ning Yue Ying berteriak cemas saat mendengar Ning Cheng mengatakan dia tidak akan pergi ke sekte Wunian. Ning Cheng memberi isyarat agar Yue Ying tidak terburu-buru, lalu berkata dengan tenang, Yue Ying, pergi ke sekte Wunian adalah hal terbaik untukmu. Kamu bisa menceritakan situasimu di sana kepada sekte Wunian, dan mereka akan membantumu. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal seperti itu. Aku punya urusan sendiri, seperti yang mungkin kamu tahu. Nanti, aku mungkin akan pergi ke sekte Wunian bersama Luo Fei untuk mengunjungimu dan saudara-saudaramu. Meskipun Ning Cheng sudah menjelaskannya, Yue Ying masih agak cemas dan segera berkata kepada wanita bergaun ungu itu, Kak, meskipun kakak Ning memiliki akar spiritual campuran, kekuatannya sungguh luar biasa. Dia jelas tidak sebanding dengan kultivator pendirian fondasi biasa, apalagi kakak Ning juga. Wanita bergaun ungu itu berkata dengan tenang, alasan sekte Wunian menjadi sekte besar bukan karena kau bisa masuk hanya karena kau memiliki kekuatan yang tinggi di antara rekan-rekanmu. Sekte Wunian lebih menghargai potensi. Bagi seorang murid tanpa potensi, bergabung dengan manajemen toko-toko sekte Wunian sudah merupakan hal terbaik yang bisa kulakukan. Kekuatan Ning Cheng adalah sesuatu yang ia pahami lebih baik daripada Yue Ying. Ia belum pernah menyaksikan Ning Cheng menghabisi 2 kultivator pendirian fondasi dari Akademi Cixiao, tetapi sebelumnya ia pernah melawan 6 lawan sendirian dalam penyerbuan tambang. Saat itu, ia mengira Ning Cheng berada di level ketiga tahap kondensasi sejati, tetapi sekarang tampaknya ia berada di level ke-9.
Ia hanya menyembunyikan level kultivasinya saat itu. Adapun mengapa Ning Cheng bisa melawan 6 lawan dengan level yang sama, selain karena ia menyembunyikan level kultivasinya dan diremehkan orang lain, itu pasti karena pemahamannya tentang niat kapak. Ia yakin Ning Cheng telah memahami niat kapak di lembah kapak murka. Hanya memiliki kemampuan pemahaman saja, tanpa potensi yang lebih besar, tidak cukup untuk memenuhi syarat bergabung dengan Sekte Unian. Sehebat apapun kemampuan pemahamanmu, mustahil kau mampu menahan kekuatan Xuan Ye atau bahkan kultivasi Xuan dan hanya dengan kultivasi pembentukan fondasi. Oleh karena itu, dalam sekte-sekte besar, bakat merupakan hal terpenting, dan hal lainnya berada di urutan kedua. Melihat Yue Ying ingin mengatakan sesuatu lagi, Ning Cheng segera menghentikannya. Yue Ying, kalau begitu kamu kembali ke Huazhu dulu, temui Luo Fei untukku. Lalu pergilah ke Sekte Unian dan tekunlah berlatih. Ning Cheng tahu Yue Ying pasti akan pergi ke Huazhu. Yue Ying memiliki akar spiritual angin yang putih bersih dan unik. Bakat akar spiritual kakaknya tidak lebih buruk darinya. Sekte Unian tidak punya alasan untuk tidak menginginkan kakaknya. Ya, aku pasti akan menemui Suster Luo Fei. Aku akan menyimpan jepit rambut mutiara ini dengan baik. Yue Ying mengeluarkan jepit rambut mutiara itu, tiba-tiba merasa enggan. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Ning Cheng untuk berkultivasi, ia sangat menikmati perasaan itu. Ayo, kata wanita berpakaian ungu itu dengan tegas. Ruimu Dankin dan Chang Suo juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Cheng. Mereka tahu bahwa sekuat apapun Ning Cheng, akan sulit baginya untuk pergi ke Lezu sendirian dengan kultivasinya yang hanya mencapai tahap pendirian yayasan. Melihat wanita bergaun ungu dan kultivator pria parubaya membawa Yue Ying dan dua lainnya pergi, Ning Cheng agak bingung. Ada begitu banyak bukit tanaman spiritual di sini, mengapa wanita bergaun ungu itu tidak peduli? Meng Jingxiu tidak terlalu kecewa. Ia menyadari kebingungan Ning Cheng dan berkata, karena ada begitu banyak hal baik di sini. Dengan kekuatan Sekte Unian, kurasa mereka tidak akan peduli dengan ramuan spiritual tingkat rendah ini, kan? Saudara Ning, aku juga akan mencari beberapa ramuan spiritual, kata Si Tuyu sambil mendekati Yue Ying dan yang lainnya setelah mereka pergi. Ning Cheng menepuk bahu Si Tuyu, silakan saja, kalau ada yang berani mencuri ramuan spiritualmu, datang dan temui aku. Si Tuyu sangat gembira, inilah yang ingin didengarnya. Dengan Ning Cheng yang baru saja menghabisi dua kultivator pembentukan fondasi dari Akademi Cixiao, tidak ada yang berani mengganggu Si Tuyu dan kelompoknya. Melihat Si Tuyu pergi, Meng Jingxiu berinisiatif berkata, kakak senior Ning, haruskah kita pergi ke tempat lain atau mungkin kita juga harus pergi mencari beberapa ramuan spiritual di perbukitan? Ning Cheng terkekeh, karena kita sudah di sini, sebaiknya kita cari beberapa ramuan spiritual dulu. Tempat ini sangat cocok untukku. Ramuan spiritual di sini semuanya dikelilingi oleh niat menghabisi dari kapak yang mengamuk di luar bukit, dan niat menghabisi dari kapak yang mengamuk inilah yang telah ia pahami. Ning Cheng yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus niat menghabisi dari kapak yang mengamuk ini. Jika semuanya gagal, maka ia akan menemukan beberapa orang untuk bekerja sama. Ning Cheng pergi bersama Meng Jingxiu, dan penonton yang tersisa berpencar untuk mencari gundukan ramuan roh dan cara untuk menerobos niat menghabisinya. Soal pembunuhan murid-murid Akademi Awan Merah, jelas bukan masalah besar di lembah kapak murka. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam pada Ning Cheng, itu akan dilakukan setelah meninggalkan lembah kapak murka. Kita pilih yang ini, kata Ning Cheng dan Meng Jingxiu, berdiri di depan bukit hijau yang rimbun. Meng Jingxiu bersenandung setuju dan hendak melepaskan tombaknya. Ia memperhatikan banyak kultivator menggunakan harta karun magis mereka untuk melawan gunungan herba spiritual. Ning Cheng menghentikan Meng Jingxiu, kau ikut aku di belakang. Kalau kita coba menahan hawa menghabisi kapak yang mengamuk di sini dengan senjata ajaib kita, kita berdua pasti takkan bisa menembus bukit. Aku akan coba sendiri dulu. Ning Cheng melangkah maju beberapa langkah, dan saat ia mendekati bukit, hawa menghabisi yang kuat dan tak henti-hentinya tiba-tiba menyapu dirinya. Jika lengah, ia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh hawa menghabisi ini. Meng Jingxiu mengikuti Ning Cheng dari dekat. Niat menghabisi yang terpancar dari bukit itu sepenuhnya terhalang oleh Ning Cheng, sehingga ia tidak bisa merasakannya. Tepat ketika ia dipenuhi keraguan, ia melihat Ning Cheng mulai gemetar. Sebelum ia sempat bertanya, Ning Cheng tiba-tiba memanggil kapak raksasa emasnya dan menebasnya. Sebuah tanda kapak emas pucat, seolah membelah langit, menebas di depan mata Meng Jingxiu. Meng Jingxiu menatap kosong tanda kapak emas itu, masih bingung. Bukankah Ning Cheng bilang kita tidak boleh mengandalkan senjata sihir untuk serangan langsung, kenapa dia menyerang langsung? Pada saat ini, Ning Cheng sudah lama melupakan apa yang telah dikatakannya. Ia kembali terhanyut ke pemandangan di lembah kapak murka. Seolah-olah bekas-bekas kapak yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi dengan niat kapak yang kuat, membombardir kesadarannya. Jika ia tidak melawan,
ia akan berakhir seperti Lan Yuchen, yang akhirnya terbunuh oleh niat kapak yang kuat ini. Perlawanannya sepenuhnya bersifat bawah sadar. Ning Cheng telah menghabisi 4 murid Akademi Awan Merah saat tiba, dan seorang rekan lainnya telah dibawa pergi oleh Sekte Wunian Lesu. Bagi semua orang di sini, Ning Cheng adalah seorang selebriti. Setiap gerakannya diawasi. Beberapa orang melihat Ning Cheng dan rekannya mencoba menembus aura menghabisi di depan Gunung Ramuan Roh, tetapi mereka tidak memperhatikan. Semua pendatang baru telah melakukan ini begitu aura menghabisi melonjak, mereka yang melakukannya akan menyadari betapa bodohnya mereka dan akan secara sukarela mundur dan mencari rekan lain untuk bekerja sama. Namun, yang tidak disangka oleh mereka yang menyaksikan Ning Cheng adalah Ning Cheng tidak hanya tidak mundur, tetapi malah melepaskan harta magisnya sendiri. Beberapa orang tidak tahan menonton lebih lama lagi jika dia mundur saja, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, melepaskan harta magisnya dan menghadapi niat menghabisi di sini sama saja dengan bunuh diri. Beberapa kultivator pendirian yayasan yang sebelumnya mengandalkan kekuatan mereka kini telah menjadi abu. Itu semua karena mereka berani melepaskan harta magis mereka untuk menghadapi niat menghabisi di sini. Penggunaan kapak raksasa emas Ning Cheng untuk melawan niat menghabisi di sini bukanlah tindakan impulsif. Ia telah menghadapi situasi ini di lembah kapak mengamuk yang sesungguhnya. Ia samar-samar menyadari bahwa pemahamannya tentang niat kapak dan niat menghabisi di sini telah membentuk resonansi, membuatnya benar-benar berbeda dari yang lain. Jika ia mundur, kemungkinan besar ia akan dilenyapkan oleh niat kapak dari bukit ini. Niat kapak lembah kapak mengamuk menekankan untuk maju lurus ke depan, tidak pernah mundur. Suara klik yang nyaris tak terdengar mengejutkan semua orang. Niat kapak Ning Cheng sungguh dahsyat. Secara logika, tebasan kapaknya bisa saja menyebabkan ledakan dahsyat esensi sejati, yang setelahnya Ning Cheng pasti akan terhantam hingga tewas oleh niat menghabisi yang dahsyat itu. Tanpa diduga, serangan kapak Ning Cheng hanya menghasilkan suara pelan dan samar, yang hampir tidak terdengar jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama. Sebuah ide samar muncul di benak Ning Cheng. Perasaan ini cepat berlalu, dan Ning Cheng bahkan tidak punya waktu untuk memahaminya sebelum menghilang. Ning Cheng menghela napas. Ia mengerti bahwa ini pasti jenis niat kapak baru, tetapi sayangnya, niat kapak di sini tidak sebanding dengan lembah kapak murka yang asli, dan ia gagal memahaminya. Setelah perasaan samar itu menghilang, Ning Cheng tiba-tiba merasakan kejelasan di hadapannya. Niat menghabisi di hadapannya telah lenyap, seolah-olah sebuah jalan tak terlihat telah muncul. Niat menghabisi telah menghilang. Ayo cepat masuk dan kumpulkan herba roh, kata Ning Cheng gembira. Ia tak pernah menyangka tebasan kapaknya yang sederhana mampu menembus penghalang niat menghabisi di depan segunung herba roh. Dia tidak terbunuh oleh niat menghabisi, tapi malah masuk ke dalam. Begitu Ning Cheng dan Meng Jingxiu memasuki bukit, seseorang langsung memperhatikan mereka. Beberapa orang yang ingin memanfaatkan situasi bergegas menghampiri. Pikiran mereka sederhana jika mereka tidak bersaing dengan Ning Cheng untuk mendapatkan herba spiritual bermutu tinggi di depan, setidaknya mereka bisa mendapatkan beberapa herba spiritual bermutu rendah yang tidak diinginkan Ning Cheng. Akan tetapi, sebelum orang-orang ini sempat mencapai kaki bukit, mereka langsung diterbangkan oleh niat menghabisi yang kuat. Niat menghabisi masih ada di depan bukit. Bagaimana mereka bisa masuk, seru seseorang ngeri begitu menyadari hal ini. Sebelumnya, seseorang hanya bisa memasuki perbukitan setelah niat menghabisi gabungan dari banyak kultivator telah diledakkan. Lagi pula, setelah diledakkan, niat menghabisi tersebut akan menghilang. Hal ini sangat berbeda dengan situasi Ning Cheng. Ia hanya membelah niat menghabisi di depan perbukitan dengan kapak, namun niat menghabisi di sana tidak hilang. Aku mengerti sekarang. Dia telah menguasai niat kapak lembah kapak murka, itulah sebabnya dia bisa menggunakan niat kapak ini untuk menghancurkan niat menghabisi yang sama. Tak satu pun kultivator di sini bodoh. Teknik kapak yang digunakan Ning Cheng sebelumnya dengan jelas menunjukkan penguasaannya atas niat menghabisi kapak yang kuat. Sekarang Ning Cheng telah menggunakan tanda kapak yang sama untuk meledakkan penghalang niat menghabisi di depan Gunung Linqiao, yang tidak sulit ditebak sama sekali. Benar sekali, begitulah. Cara terbaik untuk menghadapi niat menghabisi di depan bukit adalah dengan memahami niat kapak di sini, daripada menang dengan jumlah yang banyak. Seketika, beberapa orang mengerti cara menembus aura menghabisi di depan bukit. Beberapa kultivator bahkan menemukan bukit dengan penghalang aura menghabisi, duduk, memejamkan mata, dan dengan saksama mencoba memahaminya. Sementara itu, Ning Cheng dan Meng Jingxiu sudah sibuk mengumpulkan herba spiritual. Melimpahnya herba di sini, yang hanya membutuhkan 2 orang untuk mengumpulkannya, persis seperti yang diimpikan Ning Cheng. Ia hanya punya satu pikiran begitu mereka meninggalkan tempat ini, ia akhirnya akan memiliki cukup herba spiritual untuk alkimianya. Kakak senior Ning, kenapa kau malah mengoleksi ramuan spiritual tingkat pertama dan kedua? Meng Jingxiu memperhatikan bahwa Ning Cheng akan mengoleksi ramuan spiritual apapun tanpa membeda-bedakan tingkatannya. Faktanya,
Banyak sekali hal-hal baik yang terkandung di dalam bukit itu, mulai dari ramuan spiritual tingkat 1 hingga tingkat 4, bahkan ada beberapa ramuan spiritual tingkat 5. Ning Cheng terkekeh dan berkata, aku berencana untuk belajar alkimia, jadi ramuan spiritual ini akan berguna bagiku. Kau ingin belajar alkimia? Meng Jingxiu menatap Ning Cheng dengan mata terbelalak, baru bereaksi setelah beberapa saat. Ia sangat terkejut karena ia tahu betapa sulitnya alkimia. Selain dari banyaknya ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia, yang berada di luar jangkauan orang biasa, kondisi yang melekat pada alkimia juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Akar spiritual terbaik untuk alkimia adalah akar spiritual api primer, ditambah dengan akar spiritual kayu, dan akar spiritual tersebut tidak boleh terlalu tercampur. Selain itu, seseorang harus memiliki bakat alkimia yang sangat kuat. Karena alasan ini, alkemis sangat langka di seluruh benua Yixing, dan alkemis tingkat tinggi bahkan lebih langka lagi. Ning Cheng tampaknya telah mengantisipasi sikap Meng Jingxiu, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia berkata dengan santai, kamu bisa memberiku ramuan spiritual tingkat rendah nanti aku membutuhkannya untuk alkimia. Meng Jingxiu sudah tenang dan tersenyum, aku tidak mau ramuan roh itu. Aku tidak datang untuk mengambilnya. Nanti saja ku berikan semua ramuan roh ini. Ning Cheng merasa sedikit malu dengan kata-kata Meng Jingxiu. Ia ingin menjelaskan, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Meng Jingxiu benar-benar tidak membutuhkan ramuan spiritual. Aku selalu sendirian, jadi aku agak pendiam. Aku belum belajar cara bicara dan bertindak yang benar. Aku mungkin pernah menyinggungmu di Moze Grand Square sebelumnya. Tolong jangan tersinggung, kakak senior Ning. Meng Jingxiu ingin sekali meminta maaf dengan tulus kepada Ning Cheng. Namun, mendengar komentar lucu Ning Cheng tentang keinginannya untuk belajar alkimia, ia pun merasa lega dan langsung mengatakannya. Ning Cheng tersenyum tipis, sebelumnya aku punya kesan yang agak buruk tentangmu, tapi setelah melihat senjata ajaibmu adalah tombak, aku tahu kau orang yang jujur, jadi aku tidak keberatan sama sekali. Sebenarnya, kau harus lebih banyak tersenyum. Kau terlihat jauh lebih cantik saat tersenyum daripada saat kau berwajah datar. Ning Cheng, sebagai orang bumi, memuji kecantikan seorang wanita adalah hal yang wajar, belum tentu ia menyukainya. Meng Jingxiu berkulit agak gelap dan kecantikannya tak terbantahkan. Dulu ia selalu berwajah tegas, tetapi sekarang ia lebih banyak tersenyum, menunjukkan pesona femininnya, yang juga wajar. Wajah Meng Jingxiu sedikit memerah, dan ia menundukkan kepalanya tanpa bicara. Meskipun ia yakin dirinya tidak jelek, ia tahu bahwa pujian Ning Cheng atas kecantikannya bukan karena ia menyukainya. Intuisi wanita seperti ini sungguh tak terlukiskan. Lagi pula, baginya, terlalu banyak hal yang harus dilakukan mencari pasangan sama sekali mustahil. Hah? 4 pohon buah Yuan Ti, ujar Ning Cheng santai, setelah lama melupakan masalah itu. Yang menarik perhatiannya adalah keempat pohon buah Yuan Ti yang berjajar rapi. Pohon buah Yuan Ti biasanya hanya menghasilkan 1 buah per pohon, dan cabang-cabangnya sangat kecil, seperti sehelai rumput biasa. Buah Yuan Ti adalah buah spiritual utama untuk menyempurnakan pil Zhu Yuan. Rui Mudankin hampir terbunuh karena mendapatkan buah Yuan Ti. Dengan ditemukannya Yuan Ti Guo, semakin banyak ramuan spiritual muncul, dan ramuan spiritual berharga seperti Tianxiang Liuzi, Zhuan Hua, Tuo Luogen, dan Yan Wu Zilan ditemukan di Ning Cheng. Saat melihat Liuzi wangi surgawi, Ning Cheng teringat An Yi, yang masih di Akademi Meteor. Saat itu, ia telah berjuang keras untuk menemukan satu Liuzi wangi surgawi, tetapi sia-sia sekarang, An Yi telah mendapatkannya. Zhou Huanhua memang istimewa, karena pil yang disuling darinya dapat digunakan oleh para kultivator tahap pembentukan fondasi. Namun, akar Tuoluo dan anggrek berkabut sungguh luar biasa. Khususnya, akar Tuoluo, meskipun kualitasnya tidak setinggi anggrek berkabut, merupakan herba spiritual tingkat atas di antara herba spiritual tingkat keempat. Herba spiritual ini dapat digunakan untuk memurnikan pil ilahi Tuoluo. Tuo Sendan adalah pil sejati tingkat 4. Jika kultivator tingkat rendah sedang berkultivasi dan mengalami gangguan dan penyimpangan Qi, Tuo Sendan adalah obat terbaik. Ramuan spiritual dari seluruh bukit memenuhi 2 kantong penyimpanan Ning Cheng, termasuk yang diberikan kepadanya oleh Meng Jingxiu. Meng Jingxiu hanya menyimpan sebagian kecil ramuan yang mungkin dibutuhkannya, dan memberikan sisanya kepada Ning Cheng. Tempat ini sungguh bagus, adik Jingxiu, ayo kita pindah ke bukit lain. Ning Cheng menggosok-gosokkan kedua tangannya, rasa penasarannya terhadap lembah kapak murka semakin kuat. Meng Jingxiu bersenandung setuju, ragu sejenak, lalu berkata, kakak senior Ning, bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang kusebutkan tadi meskipun ada banyak herba spiritual di sini, semuanya herba tingkat rendah. Karena sesuatu telah terjadi di lembah kapak murka, aku khawatir kita mungkin akan diteleportasi sebelum sampai di sana. Ning Cheng tersadar dari lamunannya tentang mengumpulkan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan menyadari bahwa kata-kata Meng Jingxiu tidak sepenuhnya tidak masuk akal.
Siapa yang tahu kapan peristiwa teleportasi akan tiba-tiba terjadi di lembah kapak murka? Memikirkan hal ini, ia bertanya dengan agak hati-hati, adik Jingxiu, beritahu aku, tempat macam apa ini di lembah kapak murka dan bagaimana kau tahu tempat ini ada? Sebelum Meng Jingxiu sempat menjawab, Ning Cheng merasakan sekelilingnya tiba-tiba menjadi ganas, perasaan yang memenuhi dirinya dengan bahaya yang luar biasa. Tanpa berpikir dua kali, ia meraih Meng Jingxiu dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh dari puncak bukit. Meng Jingxiu ditangkap oleh Ning Cheng dan buru-buru melarikan diri. Ia langsung tahu ada yang tidak beres dan tidak berani bergerak. Benar saja, sesaat kemudian, ledakan dahsyat meletus di tempat mereka berdua berdiri. Boom, sebuah ledakan dahsyat mengikuti dari belakang Ning Cheng, dan dampak dahsyatnya menghantam punggung Ning Cheng, menghancurkan pakaian di punggungnya. Dengan ledakan keras lainnya, Ning Cheng terbanting ke kawah kosong di kejauhan oleh ledakan dahsyat, mendarat di atas Meng Jingxiu. Luka Meng Jingxiu belum sepenuhnya pulih, dan hantaman Ning Cheng ini membuatnya batuk darah. Ning Cheng baru berada di tingkat pertama tahap pendirian fondasi, namun esensi sejatinya luar biasa dalam. Meskipun pakaiannya hancur dan bekas luka berdarah melintang di punggungnya, ia tidak terluka. Ia menggendong Meng Jingxiu dan berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi tadi, tetapi bukit tempat kita berdiri tiba-tiba meledak. Aku tidak memperhatikan, dan kau terluka lagi. Meng Jingxiu berdiri sendiri, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata, aku baik-baik saja. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan selamat. Semua orang menatap takjub ke arah bukit tempat Ning Cheng berdiri. Bukit itu telah lenyap, hanya menyisakan kawah yang dalam. Kekuatan ledakan yang dahsyat itu bahkan tak tertahankan bagi seorang kultivator di tahap pembentukan fondasi. Dengan kata lain, jika mereka ada di sana mengumpulkan herba spiritual, mereka pasti sudah mati sekarang. Tepat ketika beberapa kultivator pendirian fondasi hendak datang dan bertanya apa yang terjadi di Ning Cheng, beberapa ledakan dahsyat terdengar. Dua bukit lagi tiba-tiba meledak. Kali ini, para kultivator di dalamnya tidak seberuntung Ning Cheng dan Meng Jingxiu. Selain sekitar selusin kultivator yang berhasil melarikan diri, tak satu pun kultivator di dalam atau di sekitar bukit yang selamat, mereka semua hancur menjadi debu akibat ledakan dahsyat itu. Para kultivator yang masih mencari herba spiritual, atau mereka yang masih bekerja sama menerobos perbukitan, semuanya mundur. Benar saja, mereka belum pergi jauh ketika lebih banyak perbukitan mulai meletus. Akhirnya, ledakan ini menciptakan gemuruh yang memekakkan telinga dan terus-menerus. Banyak petani yang tidak dapat menyelamatkan diri terperangkap dalam gelombang ledakan dan tewas. Seperti dugaanku, kita lolos lebih awal, kata Ning Cheng dengan rasa takut yang masih tersisa. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin sudah tewas dalam ledakan itu. Ada satu hal lagi yang tidak ia katakan, pasti ada alasan di balik ledakan-ledakan itu. Mustahil mereka terus meledak seperti ini tanpa alasan, meledakkan semua bukit yang belum ditumbuhi tanaman spiritual. Asap dan debu dari ledakan telah sepenuhnya menutupi area tersebut. Indra ketuhanan Ning Cheng menyapu Situ Yu dan yang lainnya, dan mendapati mereka tidak terluka, ia merasa agak lega. Urat of the Axe Valley, ini Urat of the Axe Valley. Urat of the Axe Valley telah muncul sebuah suara yang tidak jelas terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Lalu lebih banyak orang mulai berteriak tidak jelas, mereka benar-benar telah melihat lembah kapak murka. Ning Cheng dan Meng Jingxiu juga bisa dengan jelas melihat lembah yang luas dan dalam di hadapan mereka, halus dan rata seolah dipahat kapak. Aura dingin terpancar darinya, membuat mereka merinding. Ning Cheng samar-samar merasakan bahwa lembah kapak amarah ini agak berbeda dari lembah kapak amarah yang pernah dilihatnya saat pertama kali tiba, tetapi dia tidak dapat menjelaskan dengan pasti apa yang berbeda. Para kultivator, yang sebelumnya agak kecewa karena bukit ramuan roh diratakan, kini bersemangat kembali. Bukit itu memang telah lenyap, tetapi lembah kapak murka telah muncul sebuah kesempatan yang sesungguhnya. Jika mereka bisa menangkap sedikit saja niat kapak di dalam lembah kapak murka, itu akan menjadi kartu truf yang luar biasa di masa depan. Apa kau tidak melihat kultivator pendirian fondasi tahap awal yang memiliki jejak niat kapak itu menghabisi dua ahli pendirian fondasi dari Akademi Awan Merah, salah satunya bahkan sudah mencapai tingkat ke-7 pendirian fondasi. Apa yang dia andalkan niat kapak? Kakak senior Ning, kurasa aku merasakan niat menghabisi aku, kata Meng Jingxiu dengan penuh kegembiraan. Teknik tombaknya, Raging River Tide, sangat kuat, tetapi ia merasa teknik itu kurang memiliki esensi tertentu niat menghabisi sejati, atau niat tombak. Jika ia bisa memahami niat tombak di sini, kekuatan tempurnya akan lebih dari 2 kali lipat. Melihat banyaknya orang yang bergegas menuju lembah kapak murka, Ning Cheng mengangguk dan berkata, kalian harus cepat masuk. Aku akan masuk sebentar lagi. Kakak senior Ning, kamu tidak mau masuk? Meng Jingxiu bertanya pada Ning Cheng, menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku akan merasakan niat kapak itu di sini. Aku bisa merasakannya, kata Ning Cheng cepat.
Ia merasa lembah kapak ini agak mirip dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi jelas berbeda. Lembah kapak ini tampak datar sempurna, tetapi ketika ia mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya, ia dapat melihat retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bekas kapak itu. Namun, Ning Cheng merasakan adanya niat kapak ketiga dari retakan ini, suatu niat yang sebelumnya dia rasakan samar-samar. Semua orang berbondong-bondong ke lembah kapak, kecuali Ning Cheng. Ia duduk di luar lembah kapak, benar-benar tenggelam dalam suasana baru yang menyerupai kapak. Waktu berlalu dengan lambat, dan keributan sebelumnya telah lama menghilang. Hanya di sekitar Ning Cheng, yang masih duduk di luar lembah kapak, tersisa untaian niat kapak yang berputar-putar, persis seperti niat menghabisi yang menyelimuti bukit sebelum ledakan. Jejak niat kapak itu perlahan terbentuk dalam kesadaran Ning Cheng. Tepat ketika Ning Cheng hendak memahami dengan jelas niat kapak dari serangan kapak ketiga yang ganas itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lembah kapak tiba-tiba terputus dalam kesadarannya, kehilangan kesinambungan yang baru saja disaksikannya. Semakin Ning Cheng mencoba menghubungkan niat kapak itu, semakin sulit rasanya. Ning Cheng sendiri sudah lupa berapa hari telah berlalu, namun retakan di kesadarannya, yang menyerupai lembah kapak, tetap tidak dapat terhubung sepenuhnya dan berubah menjadi niat kapak yang benar-benar berkobar. Karena retakan ini tidak dapat terhubung, ia tidak dapat memahami bentuk ketiga dari niat kapak. Ini tidak bisa terus berlanjut. Ning Cheng tanpa sadar mencoba menghubungkan bekas kapak dan retakan itu, tetapi begitu ia memikirkannya, sebuah serangan balik dahsyat menghantam benaknya, membuatnya tak berdaya melawan. Ning Cheng batuk darah, dan niat kapak yang tadinya samar-samar terbesit di benaknya lenyap sekali lagi. Ning Cheng tidak membuka matanya, indera ketuhanannya menjelajahi lembah kapak berulang kali. Tiba-tiba, Ning Cheng bergidik, ia merasakan sesuatu yang misterius dan mendalam. Perasaan ini sungguh tak terbayangkan baginya. Akhirnya ia membuka mata, menatap lembah kapak dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menghela napas lega. Ia menutup mata lagi, membiarkan hasrat kapak yang telah pudar berkumpul kembali. Akhirnya ia mengerti apa yang sedang terjadi, lembah kapak itu palsu. Namun, retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lembah kapak itu adalah retakan asli yang dijiwai semangat kapak. Dengan kata lain, retakan-retakan itu nyata. Lembah kapak itu palsu. Situasi kontradiktif ini hanya dapat dijelaskan oleh satu hal: tidak ada lembah kapak di sini, tetapi ada bekas kapak dan retakan yang disebabkan oleh niat kapak yang kuat. Retakan-retakan ini awalnya terhubung, tetapi entah mengapa, sebuah kekuatan besar yang tak tertandingi datang ke sini dan dengan sengaja membelah bekas kapak dan retakan ini, menciptakan lembah kapak palsu. Faktanya, bekas kapak dan retakan muncul lebih dulu, baru kemudian lembah kapak muncul, yang justru bertolak belakang dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Ning Cheng sudah menguasai dua bentuk niat kapak, jadi setelah beberapa hari merenung, ia akhirnya memahami prinsip ini. Bagi Ning Cheng, setelah memahami prinsip ini, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Ia kembali menyelami bekas dan retakan kapak, setelah menyingkirkan lembah kapak palsu di dalamnya. Sebuah bekas retakan kapak, muncul entah dari mana, terbentuk di lautan kesadaran Ning Cheng. Retakan ini, yang awalnya telah dirusak oleh lembah kapak, menghubungkan retakan di kedua sisi lembah. Retakan-retakan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan niat kapak itu perlahan muncul. Mungkin bekas kapak dan retakan yang disimulasikan di lautan kesadaran Ning Cheng berbeda dari aslinya, tetapi mereka lebih mencerminkan bentuk ketiga dari kapak yang mengamuk yang dibayangkan Ning Cheng dalam benaknya. Saat retakan ini menjadi semakin lengkap dalam pikiran Ning Cheng, bentuk ketiga teknik kapak murka Ning Cheng pun berkembang sepenuhnya. Tepat ketika niat kapak itu sepenuhnya membentuk bayangan di lautan kesadaran Ning Cheng melompat ke udara tanpa peringatan. Kapak raksasa emas di belakangnya telah dilepaskan. Bayangan kapak yang terdistorsi dan merobek melesat keluar, seketika mengubah semua yang seukuran kepalan tangan di sekitarnya menjadi debu. Sebuah tanda bayangan kapak yang jelas dan terdistorsi muncul di udara. Di sekitar tanda ini, retakan yang lebih halus muncul, mirip busur petir kecil yang mengelilingi sambaran petir utama. Ledakan. Bayangan kapak yang bengkok itu menghantam tanah, meninggalkan bekas kapak yang jelas dan halus. Garis-garis bengkok yang tak terhitung jumlahnya menghiasi tepi bekas itu, mirip retakan kecil yang mengelilingi lembah kapak yang luas. Ning Cheng menyarungkan kapaknya, berdiri dengan mata terpejam, berpikir keras untuk waktu yang lama, lalu menggantungkan kapak raksasa emas itu di punggungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah wujud ketiga kapak murka, pola kapak. Tak seorang pun terlihat lagi di dalam lembah kapak murka, semua orang telah menyelami lembah untuk memahami esensi kapak itu. Tepatnya, hanya Ning Cheng yang tersisa di luar. Ning Cheng segera memasuki lembah. Ia ingin memeriksa perkembangan Meng Jingxiu dalam memahami niat kapak. Jika ia hampir memahaminya, maka mereka bisa langsung bekerja. Jika tidak, ia akan membujuknya untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah lembah kapak palsu, tidak ada niat kapak yang bisa dipahami di dalamnya.
Tepat saat Ning Cheng pergi, sesosok tiba-tiba muncul dari gundukan tanah yang tak terlihat. Sosok itu dengan cepat menghampiri bekas kapak yang ditinggalkan Ning Cheng, membungkuk, menyentuh bekas itu dengan hati-hati untuk waktu yang lama, lalu mengendusnya. Ia segera berdiri, wajahnya sangat muram, dan bergumam dalam hati, kemajuan orang ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mencapai tahap pendirian fondasi, tetapi ia juga telah memahami niat kapak seperti itu di lembah kapak murka. Kurasa aku bukan tandingannya. Ia menatap tempat Ning Cheng menghilang di lembah kapak untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Ia adalah kultivator pertama yang melihat lembah kapak tetapi tidak masuk. Jika Ning Cheng ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa kultivator ini adalah Raja Xiu-Xiu. Setelah memasuki lembah kapak, Ning Cheng belum pergi jauh sebelum melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Awalnya, Ning Cheng tidak terlalu memperhatikan memahami niat kapak di sini sangat berbahaya, dan bukan hal yang aneh jika seseorang bisa mati kapan saja. Namun, Ning Cheng segera menyadari ada yang tidak beres. Hampir tidak ada kultivator yang mati di sini karena mereka tidak memahami niat kapak, melainkan karena mereka saling bertarung untuk mendapatkannya. Ning Cheng merasa sedikit khawatir. Meskipun semua orang di sini tahu namanya, bagaimana jika sesuatu yang lebih berharga muncul tidak ada yang mengenalinya, Ning Cheng, dan mereka tidak akan berselisih dengannya, asalkan tidak ada hal luar biasa yang muncul. Jika sesuatu yang benar-benar berharga muncul, siapa yang akan mengenali Ning Cheng? Ning Cheng melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi lembah kapak membentang tanpa batas, dan indera ketuhanannya tak kunjung habis. Setelah setengah hari, Ning Cheng akhirnya menemukan seorang kultivator yang masih hidup. Teman, bolehkah aku bertanya apakah kau melihat rekanku? Apakah orang-orang di sini sudah pergi ke depan? Ning Cheng mendarat tepat di depan kultivator itu. Kultivator ini, yang berada di tingkat kelima alam kondensasi sejati, tahu dari aura Ning Cheng yang mendekat bahwa ia bukan tandingannya. Ia langsung menatap Ning Cheng dengan waspada dan berkata perlahan, aku sama sekali tidak mengenalmu, jadi bagaimana aku bisa tahu siapa rekanmu? Kau tidak mengenaliku? Tanya Ning Cheng sambil mengerutkan kening. Dia menghabisi 4 murid Akademi Cixiao dan menolak undangan dari Sekte Unian. Dan masih ada orang yang tidak mengenalinya. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Ketika lembah kapak murka muncul, aku datang ke sini bersama beberapa rekan untuk memahami niat kapak. Rekan-rekanku ingin mencari herba spiritual, dan kebetulan aku merasakan jejak niat kapak itu, jadi aku tinggal. Melihat ekspresi Ning Cheng yang tampak tidak dibuat-buat, kultivator tingkat kelima alam kondensasi sejati itu memberikan penjelasan lain. Di saat yang sama, ia agak bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar sekuat itu tapi mengapa ia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Bukankah kamu datang dari bungalow Gunung Lincau itu? Ning Cheng bertanya lagi. Kultivator kondensasi sejati menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apapun tentang Gunung Ramuan Roh. Aku mengerti, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mempercepat langkahnya dan menghilang ke kedalaman lembah kapak dalam sekejap. Dia benar-benar mengerti bahwa ledakan itu pasti merupakan peristiwa penting di lembah kapak murka, yang menyebabkan munculnya lembah kapak palsu ini. Oleh karena itu, banyak kultivator yang memasuki lembah kapak murka melihat lembah palsu ini dan masuk untuk memahami maksud kapak tersebut. Kultivator kondensasi sejati yang baru saja dilihatnya bukan berasal dari arahnya. Setelah berjalan selama 2 jam lagi, Ning Cheng melihat Meng Jingxiu. Meng Jingxiu berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan sepertinya seorang kultivator tingkat 9 alam kondensasi sedang mengejarnya. Kakak senior Ning Meng Jingxiu sangat gembira melihat Ning Cheng dan segera mendarat di sampingnya. Kultivator jiwa baru lahir tingkat 9 yang mengejar Meng Jingxiu melihat Ning Cheng mendekat dan mengenalinya. Ia menggumamkan beberapa umpatan pelan sebelum berbalik dan pergi. Apa yang terjadi? Ning Cheng mengabaikan kultivator yang telah berpaling dan bertanya kepada Meng Jingxiu mengapa ia terlibat konflik. Secara logika, Meng Jingxiu masih dalam masa pemulihan dari cederanya dan seharusnya tidak terlibat konflik dengan siapapun dalam keadaan normal. Meng Jingxiu berkata dengan nada mendesak, kakak senior Ning, sebuah gua kuno telah ditemukan di sini, dan gua itu milik seorang guru yang tak tertandingi. Banyak orang telah masuk. Gua seorang guru yang tak tertandingi, bagaimana kau tahu? Tanya Ning Cheng bingung. Meng Jingxiu buru-buru berkata, susunan yang dipasang di luar gua itu tiba-tiba runtuh entah kenapa. Beberapa bendera susunan yang digunakan untuk memasang susunan itu terungkap. Tahukah kau apa bendera susunan itu? Yang paling rendah adalah artefak spiritual tingkat rendah, dan bahkan ada artefak spiritual tingkat tinggi yang digunakan sebagai bendera susunan. Seorang kultivator pendirian fondasi di Fengzhou bahkan berhasil merebut bendera susunan artefak spiritual tingkat tinggi. Artefak spiritual kelas atas. Ning Cheng mengulanginya dengan kaget. Ini pasti artefak spiritual kelas atas. Ini masih di luar gua. Pintu masuk gua sudah memancarkan energi spiritual yang kaya, yang berarti ada hal-hal yang lebih baik di dalamnya, kata Meng Jingxiu dengan wajah sedikit memerah.
Mengapa orang itu mengejarmu tadi? Ning Cheng menunjuk ke arah kultivator Nas Chen Sol tahap akhir yang sudah mundur. Meng Jingxiu cepat-cepat berkata, banyak kultivator Nas Chen Sol datang berkelompok, dan ada 3 orang. Mereka ingin mengajakku bergabung dengan tim mereka. Aku mengabaikan mereka, tetapi orang itu mengajakku lagi. Aku sedang tidak ingin, jadi aku hanya menyuruhnya untuk buang air kecil dan bercermin. Meng Jingxiu tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ning Cheng langsung mengerti bahwa dia benar-benar kurang bijaksana. Mengapa dia tidak bilang saja dia tidak mau masuk? Sebaliknya, dia harus mengatakan sesuatu yang begitu menyinggung, dan dengan cara yang begitu menantang. Melihat Meng Jingxiu yang malu, Ning Cheng terpaksa berkata, ayo kita lihat juga. Sudah beberapa hari, bagaimana pemahamanmu tentang maksud kapak itu? Meng Jingxiu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan beberapa herba spiritual, dan berkata, ada banyak herba spiritual di sini. Aku berhasil mendapatkannya, dan ada juga rumput cahaya neon yang dicari Chang Suo, tapi aku belum membuat kemajuan apapun dengan niat kapak. Meng Jingxiu tidak berbohong. Ketika Ning Cheng dan dirinya tiba di pintu masuk gua, sudah ada sekitar 1 atau 2 ribu orang berkumpul di sana. Pintu masuk gua bisa dibilang berbentuk persegi kecil, tetapi tidak terasa sesak oleh begitu banyak orang. Saudari Jingxiu, aku ingat ada lebih dari sekadar orang-orang ini di sini. Kalau ditambah orang-orang dari tempat lain, bagaimana mungkin hanya sebanyak ini? Ning Cheng tidak merasa ada terlalu banyak orang di sini. Sebaliknya, ia merasa jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Meng Jingxiu menunjuk ke sebuah gerbang batu besar di depan alun-alun sementara dan berkata, jangan tertipu oleh fakta bahwa gerbang batu ini tampak tanpa penghalang. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, kau tidak akan bisa masuk. Sama seperti bukit yang kita masuki sebelumnya, gerbang ini terhalang oleh lapisan niat menghabisi. Beberapa orang yang memahami formasi mengatakan bahwa gerbang batu ini bukan sekadar penghalang niat menghabisi, melainkan semacam pembatas niat menghabisi. Kau tidak bisa mendobraknya hanya dengan jumlah dan momentum yang besar. Aku sudah cukup lama di sini, dan mereka yang telah masuk semuanya adalah kultivator dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang memahami batasan dan telah memahami sebagian esensi kapak. Ning Cheng mengangguk. Meskipun gerbang batu ini tidak terhalang oleh batu besar, ia memancarkan niat menghabisi yang lebih kuat daripada yang ada di luar bukit sebelumnya. Meng Jingxiu benar niat menghabisi ini tidak terbentuk secara acak, melainkan diatur menurut aturan dan formasi tertentu. Kalau saja waktu tidak berjalan, menghilangnya hasrat menghabisi, dan rusaknya pembatas, bahkan 4 orang kultivator pendirian fondasi biasa pun tak akan bisa masuk. Sedangkan sisanya, setelah menguji coba dan menyadari bahwa tempat ini tidak bisa mereka masuki, mereka semua pergi. Beberapa pergi ke tempat lain, sementara yang lain menjelajah lebih dalam ke lembah kapak murka, tambah Meng Jingxiu, menunjuk ke lembah kapak murka yang membentang di kejauhan. Coba kulihat, kata Ning Cheng sambil berjalan menuju gerbang batu. Di depan gerbang batu, 4 kultivator Nas Chen Sol sedang bekerja sama untuk menembus batasan niat menghabisi. Melihat ini, Ning Cheng hanya berdiri di samping dan menunggu keempatnya gagal sebelum mencoba lagi. Keempatnya berada di tahap akhir alam Nas Chen Sol. Setelah beberapa kali gagal, salah satu dari mereka akhirnya kehilangan kesabaran dan melepaskan senjata ajaibnya untuk menyerang. Dengan suara bang yang keras, senjata ajaib pria itu menghantam gerbang kosong, menghasilkan bunyi gedebuk yang teredam. Alih-alih menembus gerbang, senjata itu justru dipantulkan kembali oleh pelindungnya dan menghantam dada sang kultivator dengan kekuatan yang luar biasa. Sang kultivator terlempar oleh senjatanya sendiri, menyemburkan beberapa tegukan darah ke udara. Para penonton di kedua sisi segera mundur dan memberi jalan. Puluhan lainnya diam-diam meninggalkan alun-alun. Melihat hal itu, ketiga sahabat sang kultivator yang terhempas itu pun ikut minggir sejenak dari pintu batu itu. Ning Cheng mengabaikan keempat orang yang telah pergi dan berdiri tepat di gerbang, sambil memanggil kapak raksasa emasnya. Beberapa orang yang mengenali Ning Cheng langsung memberi jalan. Banyak yang tidak mengenalinya menggelengkan kepala dalam hati. Seseorang baru saja menyerang gerbang dengan paksa dan sudah terluka parah akibat serangan balik niat menghabisi. Orang ini masih berani melepaskan senjata ajaib. Pembatasan niat menghabisi ini sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius. Ning Cheng tidak menyerang secara langsung. Indra ketuhanannya mendarat di gerbang kosong dan langsung merasakan niat kapak yang bersilangan. Pada saat yang sama, ada semacam pengekangan, yang mengikat niat kapak ini dalam jangkauan gerbang. Dalam waktu singkat, Ning Cheng menyadari bahwa ini memang penghalang niat menghabisi. Terlebih lagi, karena usianya yang sudah tua, penghalang niat menghabisi ini telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Jika 1/10 pun masih tersisa, tidak ada yang bisa masuk. Minggir, aku harus masuk. Sebuah suara kasar membuyarkan lamunan Ning Cheng. Ning Cheng berbalik dan melihat 3 kultivator pendirian fondasi. Yang berbicara berada di tingkat kelima pendirian fondasi, berwajah gemuk dan berwajah garang. Di belakangnya ada seorang kultivator pria dan wanita. Kultivator pria itu tampan,
tampan, dan berada di tingkat ke-6 pendirian fondasi. Kultivator wanita itu mengenakan gaun merah dan sebenarnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, juga berada di tingkat ke-6 pendirian fondasi. Kalian boleh masuk, tapi tunggu aku dulu. Aturannya selalu siapa cepat dia dapat, kata Ning Cheng sambil melirik mereka bertiga dan berkata dengan nada tenang. Dia juga bergabung dengan tim, dan baru diizinkan mengaktifkan penghalang setelah 4 orang pertama gagal. Dia bahkan belum memulai, jadi mengapa dia harus memberikan tempatnya kepada orang lain? Banyak orang di sekitar mengenali ketiga pria itu, dan beberapa mulai mencibir. Orang ini benar-benar mencari mati, berani bersaing dengan Sekte Pedang Bulan Putih dan Akademi Ekstrim Kembar untuk memperebutkan tempat pertama. Gadis itu pasti Helian Gulan dari Sekte Pedang Bulan Putih, kan orang-orang di sebelahnya pasti Wu Su dan Zuo Hongxuan dari Akademi Dual Extremes. Kalau memang mereka bertiga, maka orang ini pasti sedang mencari mati, seseorang menimpali. Beberapa orang yang mengenal Ning Cheng langsung berkata dengan nada Schadenfreude, kalian akan segera tahu siapa yang mencari kematian. Akademi Suangji itu tidak berbeda dengan Akademi Cixiao. Apa yang terjadi mungkinkah orang ini seseorang dengan koneksi yang sangat kuat? Kau mencari mati akan kucincang kau mendengar kata-kata Ning Cheng, kultivator kekar itu langsung murka. Dengan jentikan tangannya, sebuah gong perunggu muncul di tangannya. Gadis bergaun merah itu mengerutkan kening dan berkata, Hongxuan, memang ada aturan siapa cepat dia dapat. Kita bisa mencoba setelah dia mencoba. Kita juga baru sampai di sini. Kalau tempat ini semudah itu dibuka, pasti banyak orang tidak akan pergi. Mendengar kata-kata gadis itu, amarah pria kekar bernama Hongxuan langsung mereda. Saudari junior Gulan benar. Aku akan mendengarkanmu. Setelah berkata demikian, dia berteriak dengan marah pada Ning Cheng, cepatlah, kami tidak bisa menunggumu lama-lama. Ning Cheng mengabaikannya dan berkata pada Meng Jingxiu, adik Jingxiu, ayo masuk. Kakak senior Ning, bisakah kau membukanya, tanya Meng Jingxiu dengan heran. Ning Cheng tersenyum kecil, tentu saja. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan meraih segenggam bendera formasi, seraya secara bersamaan mengangkat kapak emas raksasa di tangannya. Teman, tolong tunggu sebentar, sebuah suara mendesak bergegas, menghentikan Ning Cheng yang hendak bergerak. Apa yang membawamu ke sini? Ning Cheng bertanya kepada kultivator yang mendekat, yang sudah berada di tingkat ke-7 tahap pendirian fondasi. Ketika kultivator ini mendekat, bahkan pria kekar yang arogan itu tanpa sadar menyingkir. Ia hanya samar-samar bisa melihat tingkat kultivasi Ning Cheng, tetapi kultivator ini tidak diragukan lagi berada di tingkat ke-7 tahap pembentukan fondasi. Ia sendiri hanya berada di tingkat ke-5 tahap pembentukan fondasi, 2 tingkat di bawah tingkat ke-7. Di benua Yixing, yang kuat dihormati ini adalah prinsip yang berlaku di mana-mana. Aku sudah bertemu denganmu 2 kali, tapi kau mungkin tidak ingat aku. Pertama kali kita menambang bersama, tapi aku terlalu sibuk untuk menyapamu. Kedua kalinya adalah saat aku mencari herba spiritual di depan bukit itu, jadi aku lebih mengenalmu. Kultivator tingkat ke-7 tahap pembentukan fondasi ini sangat sopan dan berbicara kepada Ning Cheng dengan sangat sopan. Ning Cheng mengangguk. Kata-kata pertama pria itu sopan. Saat menambang, ia tidak terlalu sibuk untuk menyapa orang, malah, ia enggan membuang-buang waktu untuk orang seperti dirinya. Mengenai bukit di depannya, ia telah menghabisi 4 murid Akademi Awan Merah, termasuk seorang kultivator pendirian yayasan tingkat 7. Terlebih lagi, pria itu pasti melihat betapa mudahnya ia menerobos bukit itu. Orang ini mungkin sedang mencoba masuk. Meskipun batasan niat menghabisi di gerbang batu ini rusak, bahkan seseorang di tingkat ke-9 tahap pembentukan fondasi yang tidak memahami niat kapak dan batasannya pun seharusnya tidak terpikir untuk masuk. Setelah selesai berbicara, pria itu tidak menunggu balasan Ning Cheng sebelum melemparkan tas penyimpanan ke Ning Cheng dan berkata, ini beberapa bijiku. Bagaimana menurutmu, teman? Ning Cheng mengambil tas penyimpanan, yang berisi 1000 batu roh bermutu tinggi. 1000 batu roh bermutu tinggi adalah harta yang sangat besar bagi seorang kultivator tahap pendirian fondasi. Namun, setelah Ning Cheng memindai tas penyimpanan itu dengan indera ilahinya, ia mengembalikannya kepada kultivator tersebut. Ia mengerti maksud pihak lain ini adalah lembah kapak murka, dan berharap memasuki gua kuno hanya dengan 1000 batu roh bermutu tinggi terlalu murah. Lagi pula, orang ini telah menambang di lembah kapak murka begitu lama, seharusnya ia memiliki setidaknya puluhan ribu batu roh bermutu tinggi. Dari semua batu roh itu, dia hanya menawarkan 1000 akan aneh jika Ning Cheng menerimanya. Lagi pula, 1000 batu roh bermutu tinggi sama sekali tidak berguna bagi Ning Cheng. Melihat ekspresi terkejut pria itu, Ning Cheng berkata dengan tenang, ini adalah tempat tinggal gua kuno. Ada lebih dari 100.000 batu roh bermutu tinggi yang merupakan artefak spiritual kelas atas di luar gua. Kau pikir kau bisa masuk ke dalam gua hanya dengan benda kecil ini? Itu terlalu berlebihan.
Kultivator pendirian fondasi tiba-tiba menyadari bahwa Ning Cheng juga tengah menambang di sana, dan hanya 1000 batu roh bermutu tinggi yang memang berada di bawah perhatiannya. Memikirkan hal ini, dia menyimpan tas penyimpanannya dan mengambil tas penyimpanan lain, menyerahkannya kepada Ning Cheng dan berkata, coba lihat barang-barang di sini. Ning Cheng mengambil tas penyimpanan itu, dan benar saja, ada lebih banyak barang di dalamnya. Ada 10.000 batu roh bermutu tinggi, serta banyak herba roh, dengan total nilai hampir 30.000 batu roh bermutu tinggi. Gandakan isinya, lalu kau boleh masuk. Ning Cheng mengembalikan kantong penyimpanan itu kepada kultivator pendirian fondasi sekali lagi. Di antara para kultivator di lembah kapak murka, Ning Cheng memperkirakan bahwa ia hanya memperoleh sedikit. Ia telah berkultivasi dalam pengasingan, sementara orang-orang ini berkeliaran siapa yang tahu berapa banyak hal baik yang telah mereka peroleh jika ia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menebus dirinya sendiri. Kapan lagi-lagi pula, biaya kecil yang ia minta mungkin akan kembali lebih dari 10 kali lipat, beserta bunganya, begitu mereka memasuki gua. Kultivator pendirian fondasi menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh dan herba, lalu menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng lalu menyimpannya dan menangkupkan tangannya di belakang punggungnya, berkata, aku bisa membuka pintu batu pembatas niat menghabisi ini sebentar lagi. Pintu batu itu bisa membiarkan 4 orang masuk sekaligus. Kita masih kekurangan 1 orang. Kalau kau mau masuk, katakan saja sesuatu. Tindakan kultivator tahap 7 pembentukan pondasi ini memberi Ning Cheng ide tentang cara cepat mendapatkan batu roh dan herba. Karena kekurangan batu roh, ia meminjam 10 atau 20 ribu dari Yue Ying ketika ia mencapai pembentukan pondasi, dan ia belum melunasinya. Dari mana ia bisa mendapatkan batu roh sebanyak itu untuk perbaikan di masa mendatang? Senior, aku juga masuk. Seorang kultivator pendirian yayasan lainnya datang, juga membawa tas penyimpanan yang menggembung. 150.